Tapi aku datang ke pernikahan Tang Ji untuk makan, tidak menyangka makan berita besar. Pengantin pria meninggalkan pengantin wanita dan melarikan diri sendiri. Yang lebih keterlaluan adalah aku didorong ke atas panggung, dan tanpa pikir panjang. Mengatakan kalau dia tidak menikahinya, aku yang akan menikahinya. Kerabat mengatakan bagaimanapun caranya, pernikahan ini harus dilanjutkan. Sampai setelah menyelesaikan prosesi pernikahan, kembali ke kamar dan melihat pengantin wanita, Tang Ji berkata dengan suara lembut yang agak mabuk. Aku tahu. Jadi kamu suka bermain peran, ya? Hari ini adalah hari pernikahan kita. Kalau begitu aku akan menemanimu bermain. Cerita dimulai, dasar anak nakal. Libur 7 hari kamu berbaring selama 7 hari. Kalau bukan karena melihatmu bermain ponsel, aku kira kamu sudah mati. Ku bilang, besok putri bibimu menikah, kamu harus hadir untuk memeriahkan suasana. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati saat kembali. Kenapa bukan aku yang pergi? Besok putri bibi kecilmu menikah. Tentu saja aku membela keluarga sendiri, bukan orang luar. Bibi yang mana? Aku tidak ingat. Dengan sangat enggan, aku dengan marah membalikan badan dan terus bermain ponsel. Kamu tidak tahu berapa banyak bibimu? Yang itu, kamu pernah tinggal di rumah mereka waktu kecil. Setiap hari membujuk gadis-gadis kecil, mengikuti di belakangmu melakukan hal buruk, akhirnya ditangkap orang. Membuat gadis kecil itu menangis lama, kamu bahkan tidak meminta maaf dan langsung kabur. Saat kembali, aku memarahimu habis-habisan. Ingat, mendengar ibuku berkata demikian, aku hampir mati karena malu di tempat tidur. Masa lalu tidak layak dikenang, apalagi pergi. Aku tidak mau pergi. Beri saja angpau. Yang penting niatnya. Lebih baik aku. Dasar anak nakal. Ibu menarik selimutku, membuatku marah. Lihatlah dirimu yang sudah hampir mengalami degenerasi karena berbaring terus. Besok kamu harus pergi. Harus pergi? Atau lihat saja nanti saat aku kembali. Sambil berkata. Dia membuat gerakan memukul, membuatku ketakutan dan menciutkan kepala. Dengan enggan cemberut. Baiklah, kalau begitu aku hanya bertanggung jawab untuk makan, yang lainnya bukan urusanku. Hehe. Saat hendak keluar dari kamarku, tiba-tiba aku mendengar dia tertawa kecil. Aku langsung waspada. Sejauh yang aku tahu tentang dia, pasti ada konspirasi. Kalau tidak, kenapa dia terlihat seperti berhasil melakukan rencana jahat? Aku buru-buru duduk dan memanggilnya. Ibu, apakah kamu bersekongkol dengan mereka untuk mencelakanku? Anak nakal kecil, apa yang kamu katakan? Aku ini ibumu sendiri. Bisakah aku mencelakaimu? Dia mendengar perkataanku dan langsung tidak senang. Dengan kesal dia melotot ke arahku dan mulai memarahiku lagi. Jika saja kamu sedikit lebih berguna. Apakah ibumu perlu melakukan ini? Lihatlah saudara dan teman masa kecilmu, mana yang belum menikah? Ibu siapa itu? Hari ini sudah menggendong cucu. Lalu aku? Dengan susah payah membesarkanmu sebesar ini, pacar pun tidak dicari. Setiap hari hanya tahu berbaring di rumah. Mendengarnya berbicara, kepalaku terasa mati rasa. Mulutku ini, rasanya ingin menampar diriku sendiri. Kenapa harus banyak bertanya? Sekarang lihatlah, seluruh tubuhku terasa tidak enak. Aku beritahu kamu, foto-foto pengiring pengantin sudah kulihat. Semuanya adalah sahabat baik kakakmu, sangat bisa diandalkan. Kamu anak muda, berusahalah. Berusahalah untuk memberikan kesan yang baik pada mereka. Jika kamu hanya sibuk makan, lihat saja nanti, akan kupatahkan kakimu saat aku kembali. Dengar tidak, anak nakal? Setelah selesai berbicara, dia melotot ke arahku, membuatku ketakutan dan gemetar. Aku juga tidak berani membantah, mengangguk dan setuju. Meskipun aku belum ingin mencari pacar. Namun aku tidak tahan dengan ibuku yang terus menyindir. Lagi pula, ini hanya makan. Acara makan malam pernikahan saja, bukan kencan buta. Nanti, cari saja alasan sembarangan. Untuk membodohinya, bukankah itu lebih baik daripada terus-menerus disindir olehnya? Apalagi, siapa tahu dengan salah satu pengiring pengantin. Saling tertarik, bukankah itu? Hehe. Keesokan harinya, bahkan sebelum matahari terbit, aku sudah ditarik keluar dari selimut oleh ibuku. Merawat penampilanku. Yang tahu aku akan pergi ke pesta pernikahan, yang tidak tahu pasti mengira. Akulah pengantin prianya, ini terlalu berlebihan. Ingat, bersikaplah manis. Berusahalah untuk memberikan kesan yang baik pada para pengiring pengantin. Kalau tidak, akan kutampar mulutmu. Mengerti? Kemarin dia sudah mengomel puluhan kali sampai sekarang. Karena begitu peduli, kenapa dia tidak pergi sendiri saja? Hehe, aku tidak berani mengatakan kalimat terakhir itu. Aku memesan mobil online. Segera tiba di alamat yang diberikan ibuku. Baru saat itulah aku menyadari bahwa pesta pernikahan itu diadakan di Hotel Bintang 5. Rumah Tang Ji benar-benar keterlaluan, memesan seluruh Hotel Bintang 5 untuk menjamu kerabat dan teman. Aku yang masuk ke hotel seperti orang udik yang baru pertama kali datang ke kota, langsung tercengang. Semua hidangan di pesta pernikahan menggunakan sistem prasmanan, ambil saja apa yang ingin dimakan. Semuanya bahan-bahan berkualitas tinggi, seperti lobster dan kepiting raja yang ditumpuk bertumpuk-tumpuk.
Seolah-olah gratis, ada banyak sekali. Benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Bunga mawar yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti ombak, bertumpuk lapis demi lapis, mengelilingi seluruh lobi. Akhirnya berkumpul menjadi panggung bunga, menara sampanye dan anggur merah yang ditumpuk memancarkan cahaya warna-warni di bawah lampu. Dan kue pernikahan yang ukurannya besar itu. Aku terdiam. Meraba-raba uang hadiah 500 yuan dari ibuku di saku. Jika memberikan ini, pasti akan ditertawakan oleh kerabat miskin, menggigit bibir dan menghentakkan kaki, menambahkan sendiri menjadi 1.888 yuan. Kemudian mencari tempat duduk dan bersiap untuk makan. Sialan. Pasti harus balik modal. Silakan pengantin pria naik ke panggung. Pengantin pria terlihat sangat tampan. Fiturnya halus dan jelas, kulitnya juga putih dan tenang. Tuxedo kecil itu juga sangat pas. Banyak orang juga berseru, aura pengantin pria ini terlalu bagus, apa itu kesetaraan? Bahkan aku pun mengangguk setuju, terlihat sangat bagus. Pantas saja Tang Ji sangat. Permen pernikahan disiapkan dengan sangat baik. Nah, apakah prosesi pernikahan sudah dimulai? Lihat rombongan pengiring pengantin itu, siapa yang kamu sukai? Tanyakan saja pada Tang Jie. Sudah kubilang, jangan membuat masalah, tunjukkan yang terbaik. Jika tidak, ibuku mengirimiku pesan WeChat, di belakangnya ada emoji mengancam. Aku memasang wajah masam dan cemberut, tidak membalasnya. Silakan pengantin wanita naik ke panggung. Seiring dengan berakhirnya ucapan merdu pembawa acara pernikahan, sebuah lagu terdengar di aula utama. Latar belakang panggung dihiasi kain merah dengan karakter bahagia ganda. Perlahan diangkat, perlahan berjalan keluar seorang wanita mengenakan gaun pengantin dan kerudung putih. Meskipun penampilannya samar-samar, masih bisa dilihat bahwa dia cantik jelita. Ya ampun, sangat cantik. Aku sedikit gelisah. Tang Jie dalam ingatanku tidak begitu cantik. Benar saja, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa seorang gadis mengalami perubahan besar pada usia 18 tahun. Semakin berubah semakin cantik. Sungguh pasangan yang serasi, sangat cocok untuk di sini. Semua kerabat dan teman Tang bertepuk tangan meriah dan menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada kedua mempelai. Tapi aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku. Tampaknya senyum di sudut mulut mempelai pria sangat enggan. Juga tidak melihat langsung pengantin wanita yang cantik jelita. Apakah mempelai pria bersedia menikahi wanita di hadapannya pada saat ia mendebarkan ini? Meskipun mempelai pria masih tersenyum, semua orang bisa melihat senyum di sudut mulutnya sangat enggan. Suasana yang ramai berangsur-angsur menjadi sunyi. Tidak bisa, tidak mungkin. Dia adalah laki-lakiku. Sama sekali tidak mungkin menikahimu. Saat semua kerabat dan teman menunggu jawaban mempelai pria, tiba-tiba teringat kata-kata yang tidak pantas. Seorang tamu tak diundang masuk dan langsung naik ke panggung untuk menggandeng tangan mempelai pria. Bukankah kamu bilang selama aku berani merebut pernikahan, kamu berani pergi bersamaku? Sekarang aku sudah melakukannya. Aku juga sudah memikirkannya dengan matang. Mari kita kawin lari. Melihat orang yang datang, senyum di sudut mulut mempelai pria tidak lagi membeku. Wajahnya juga berangsur-angsur memerah. Dengan air mata berlinang, dia mengangguk dengan penuh semangat. Oke, dasar anak nakal, beraninya kamu melakukan ini. Aku akan mematahkan kepalamu. Adegan ini membuat ayah mempelai pria hampir kehabisan napas karena marah. Aku akan menghentikan lingkaran kartumu. Kawin lari. Pergi makan angin. Membuatku sangat marah. Ini membuat mempelai pria mulai merasa sulit. Menggigit bibirnya, dia bolak-balik mengunjungi antara dia dan pengantin wanita, serta ayah tua, wanita yang datang untuk merebut pernikahan. Saat ini, dia meraih kedua tangan mempelai pria dan berkata dengan penuh kasih sayang, aku menyukaimu. Aku mencintaimu, bukan uang keluargamu. Selama kamu masih di sisiku. Bahkan jika kita tinggal di jalan dan memungut sampah untuk dimakan, aku tidak akan menyesal. Kalimat ini benar-benar menyentuh hati mempelai pria. Kebingungan di wajahnya langsung menghilang dan dia berbalik untuk meraih tangannya. Dengan tatapan tegas dan melawan, matanya sudah dipenuhi amarah. Ayah yang mulai terengah-engah dengan keras. Ayah, di depan kerabat dan teman. Segera tinggalkan lobi hotel yang penuh dengan karakter kebahagiaan. Aku terkejut. Melihat adegan ini, aku menepuk pahaku dengan keras. Membuat kulit kepalaku mati rasa. Belum mulai makan hidangan pernikahan, sudah makan melon besar duluan. Benar-benar kuat. Ini terlalu keterlaluan. Aku nyatakan dulu. Aku tidak bermaksud menilai dari penampilan. Wanita yang merebut pengantin pria itu tidak bisa dibilang cantik, tapi juga tidak jelek. Dari dandanan dan pakaiannya, dia hanyalah orang biasa, dibandingkan dengan Tang Jin. Tang Jin sangat cantik seperti angsa putih, tapi tidak ada perbandingan sama sekali. Otak pengantin pria itu pasti terbentur pintu. Muntah apa? Anak durhaka. Anak durhaka. Oh, begitu pengantin pria kabur, ayahnya langsung pingsan. Dengan cepat dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian ini, baik kerabat dari pihak wanita maupun dari pihak pria, merasa sangat malu dan tidak melanjutkan tinggal di sini. Sebagian yang tersisa justru bergosip,
membicarakan hal-hal yang sangat buruk, malah menyalahkan dari awal hingga akhir. Pengantin wanita yang tidak banyak bereaksi. Pasti ada masalah dengan Liu Ruyan, jika tidak, MUkin kami. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Dalam keadaan putus asa seperti apa dia sampai memilih kawin lari dengan wanita lain di hari pernikahannya? Omong kosong apa yang kamu katakan? Kami sudah melihat Ruyan tumbuh sejak kecil. Bagaimana dia? Kami tahu. Setidaknya yang merebut pengantin pria bukanlah siapa-siapanya. Kenapa kalian tidak bilang bahwa anak nakal di keluarga kalian duluan yang menindas Ruyan kami pada hari pernikahan? Meninggalkannya dan kawin lari dengan wanita lain. Untungnya pria yang mata duitan seperti ini tidak menjadi menantu keluarga kami. Pasti ada masalah dengan Liu Ruyan. Jika tidak, bagaimana mungkin MUkin kami kawin lari dengan wanita lain? Pasti dia melakukan sesuatu yang tidak pantas terlebih dahulu, seperti pesta lajang. Mengundang mantan pacar, lalu tiba-tiba seseorang menampar dan memecah kebuntuan. Jaga bicaramu, bagaimana bisa kami hampir menjadi besan dengan orang seperti kalian? Menjijikan. Seketika, kata-kata kedua belah pihak menjadi lebih sengit. Saling menyerang dan melukai satu sama lain. Pokoknya, masalahnya pasti bukan anak sendiri. Itu benar. Mendengarkan mereka saling berdebat dan suasana yang secara bertahap lepas kendali, napasku berangsur-angsur menjadi cepat. Mulai kesal, suruh mereka semua diam, mengingat kembali masa kecilku dengan Tang Jin. Kesan yang tidak banyak, tidak tahu sudah berapa kali melakukan hal buruk. Hampir semua dia yang melindungiku. Melindungiku. Sekarang giliranku untuk melindunginya. Tidak bisa membiarkannya kehilangan muka. Jika dia tidak menikahi, aku yang akan menikahinya. Saudara baik, tidak peduli apapun. Dia tidak menikahinya, aku akan menikahinya. Saudara baik tidak peduli apapun. Bahkan jika langit runtuh, pernikahan ini harus tetap dilanjutkan. Suaraku sangat keras. Mengalahkan kebisingan di aula, semua mata tertuju padaku. Agar penampilanku lebih bahagia, aku mencubit paha dengan keras. Air mataku keluar karena sakitnya. Aku sudah lama menyukaimu. Melihatmu akan menikah dengan orang lain. Juga menggantikan betapa suramnya duniaku. Kecelakaan yang tidak menyenangkan ini adalah kita semua. Tidak ingin melihatnya terjadi, tetapi aku percaya, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadaku. Nona Tang Ruyan, bisakah kau memberiku kesempatan juga? Aku membentuk diriku sendiri. Menyukainya sudah lama seperti dewa anjing. Sekarang, bukankah ini waktu yang tepat untuk digunakan? Saat aku berbicara, aku kebetulan berada dalam pemahaman diam-diam di mana dia berbalik untuk menyeka air mata. Dia sama sekali tidak bereaksi. Bahkan tidak ingat, hanya menatapku dengan linglung, seolah mengingat siapa aku. Dia kebingungan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangan pedulikan ini dulu, oke? Melihat mata semua orang secara bertahap menjadi aneh. Seluruh tubuhku mati rasa. Tang Jiaku yang terkasih, apa yang kau lakukan di sana dengan linglung? Aku dengan baik hati membantumu turun dari panggung. Jangan biarkan aku tidak bisa turun dari panggung. Setelah hari ini, kita berdua takut akan dipaku di pilar rasa malu. Setiap tahun baru dan festival, kita akan diejek oleh kerabat yang cerewet. Sudut mulutku berkedut gila-gilaan. Aku mulai merasa malu secara terlambat. Mataku dengan kuat melirik lantai dengan kacau. Retakan di tanah, di mana retakan di tanah? Lebih baik biarkan aku mati saja. Baiklah, ayo menikah. Pengantin wanita di atas panggung berbicara. Meskipun hanya satu kata, itu mengandung berbagai emosi. Putriku, kau. Orang tua di bawah panggung sangat terkejut. Mereka membuka mulut mereka dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan perubahan ekspresi mereka jatuh di mataku. Secara alami aku mengerti bahwa mereka tahu aku membantu meredakan krisis. Seperti kata pepatah, aib keluarga tidak boleh diekspos di depan umum. Setidaknya jangan mempermalukan diri sendiri di depan begitu banyak kerabat dan teman. Harus dikritik dan diejek. Setiap tahun baru dan festival, kita akan diejek oleh kerabat yang cerewet. Jika tidak, bagaimana mereka akan mengangkat kepala mereka untuk bertemu orang di masa depan? Pembawa acara pernikahan menatapku dengan bingung. Namun, karena situasinya telah berkembang sejauh ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Proses pernikahan selanjutnya terus berlanjut seperti biasa. Hanya saja pengantin pria digantikan olehku. Memasangkan cincin ke pengantin wanita. Menerima kotak yang dia berikan dan membukanya. Di dalamnya ada cincin berlian sebesar telur merpati. Mataku langsung terbelalak. Ini pasti bernilai banyak uang, tapi tidak ada rantai yang putus atau bola yang keluar, berpura-pura kedinginan dan diam. Memainkan tangan pengantin wanita dan memasangkannya untuknya, menerima dan menambahkan anggur, saya minta maaf untuk memulai dengan cara ini. Nanti aku akan memberimu satu lagi. Aku tidak bisa melihat perubahan ekspresinya, tapi aku bisa melihat bahwa dia benar-benar lucu. Ternyata seorang wanita telah banyak berubah pada usia 18 tahun, sama sekali tidak terlihat seperti masa kecilnya, akan lebih baik jika dia bukan saudara perempuan Tang saya. Aku sangat malu karenanya, aku merasa malu, situasinya telah berkembang hingga saat ini. Itu di luar kendali saya awalnya hanya datang untuk makan malam,
Tetapi pertama-tama saya makan mentimun yang eksplosif. Tapi saya tidak menyangka makan melon itu sendiri. Saya menjadi pengantin pria. Saya berkorban untuk melakukan tindakan itu. Saya menemani pengantin wanita untuk mulai memanggang roti untuk kerabat dan teman-teman, mengandalkan kulit dan wajah yang tebal, tetapi saya tidak ingin lagi untuknya. Untuknya, untuk saya. Aku memegang wajahnya, aku menemani pengantin wanita untuk mulai memanggang roti untuk kerabat dan teman-teman, mengandalkan kulit yang tebal dan lidah yang tajam. Mereka semua tertawa terbahak-bahak, wajah mereka berseri-seri, dan mereka semua mengacungkan jempol untuk memujiku. Pada saat ini, saya merasa sangat malu, dan mereka sepertinya telah melupakan apa yang baru saja terjadi, dan seluruh proses berjalan lancar. Setelah mengirim kelompok tamu terakhir, saya dikirim kembali ke kamar oleh petugas hotel. Saya sangat lelah sehingga saya tidak peduli. Saya sama sekali tidak menyadari bahwa kamar ini adalah kamar pengantin. Jadi saya langsung berbaring di tempat tidur sampai saya berbalik dan menemukan pengantin wanita juga duduk di tempat tidur. Aku tiba-tiba berkeringat dingin, seluruh tubuhku langsung sadar, dan mataku langsung tertarik oleh sosoknya yang cantik dan seksi. Aku tidak tahu apakah itu efek alkohol atau karena aku memang seperti ini, aku bahkan menelan ludah. Tidak, apa yang kamu pikirkan? Dia adalah saudara perempuan Tang saya, ini tidak bisa sembarangan. Saya menampar diri sendiri dengan keras. Apa yang kamu lakukan? Ini membuatnya takut dan sedikit menarik selimut. Menutupi sosoknya yang luar biasa dan membanggakan, beberapa waspada, hai, maafkan aku, saudara perempuan Tang. Tidak ada cara lain untuk hari ini, saya hanya bisa mengerutkan alisnya. Wajah Su Jingqie sedikit memerah, saya tidak menyangka Anda adalah orang seperti ini, Anda suka bermain peran, bukan? Oke, hari ini Anda telah banyak membantu saya bukan wanita yang tidak tahu berterima kasih, hanya sekali ini. Pada akhirnya, suaranya sedikit tidak terdengar, dan wajahnya semakin merah. Apa yang kamu bicarakan? Aku tampak kosong, aku tahu setiap kata yang dia katakan. Tapi bagaimana saya bisa mengerti jika saya menyatukannya? Peran apa yang dimainkan? Apakah Anda melarikan diri untuk suami Anda hari ini? Mungkinkah dia bodoh karena stimulus? Tidak mungkin, tepat ketika wajahku menjadi pucat. Mulai khawatir tentang semangat Tang Jie Liu Ruyan, ibuku menelepon, dasar bajingan kecil. Kamu ingin mati ya? Kamu pergi kemana hari ini? Baru saja bibimu menelepon dan berkata, kamu sama sekali tidak pergi ke Liuyan. Begitu telepon tersambung, aku langsung diomeli ibuku. Membuatku benar-benar bodoh. Aku datang, aku masih di hotel sekarang. Masih berbohong, dasar anak nakal. Cepat kembali. Lihat apakah aku akan mematahkan kakimu atau tidak. Kamu benar-benar tidak punya rasa hormat. Hanya menyuruhmu berkenalan dengan beberapa pengiring pengantin, kan? Apakah sampai seperti ini? Ini hari bahagia Tang Jie Mu. Semakin lama dia berbicara, semakin bersemangat dia. Membuatku terkejut, aku diam-diam berkata, aku tahu, dan segera menutup telepon. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa mengangkat kepala. Dan wanita di depanku melihatku yang malu, sorot matanya juga berangsur-angsur menjadi aneh. Tidak mungkin. Bukankah aku seharian di hotel? Kenapa dia bilang aku tidak? Tiba-tiba menyadari sesuatu, raut wajahku berubah drastis. Kedua tanganku memegang ponsel dan gemetar tak terkendali. Diam-diam membuka riwayat obrolan WeChat dan melihat pesan yang dikirim ibuku kepadaku, aku hampir pingsan. Hotel yang seharusnya aku datangi bernama Hotel Melati, dan hotel tempatku berada sekarang bernama Hotel Molly, Molly Hotel. Adalah hotel bintang 5 di kota kita. Nama Hotel Molly itu hanya ikut-ikutan. Keduanya sama sekali bukan hotel yang sama. Bukan hanya aku, bahkan sopir pun salah mengenali nama dan mengantarkanku ke tempat yang salah. Apa-apaan ini? Mengetahui kebenaran, seluruh kulit kepalaku terasa mati rasa. Dengan kata lain, aku tidak hanya salah tempat, tapi juga salah makan makanan pernikahan. Wanita di depanku juga bukan Tang Jieku, dan Tang Jieku. Namanya juga Molly, Liu yang berbeda, bukan Liu yang sama. Kebetulan sekali ya. Sialan, ibuku menyuruhku untuk kembali. Aku diam-diam bangkit dan berencana untuk kabur, tetapi menemukan bahwa pintu dikunci dari luar. Ada apa denganmu? Apakah kamu takut padaku? Liu Molly berbaring miring di tempat tidur, wajahnya tersenyum merah, sedikit mabuk. Akhirnya aku tahu seperti apa tatapannya padaku. Seperti serigala besar yang menatap kelinci kecil, dan akulah kelinci kecil itu. Kakiku langsung lemas. Salah paham? Tang Jie bukan. Nona Molly, ini semua salah paham. Salah paham. Salah paham apa? Mungkinkah sumpah yang kau ucapkan padaku itu bohong? Di depan orang tua dan kerabatku, kau bilang akan menjagaku seumur hidup. Apakah itu juga bohong? Aku tidak ingin mendengar alasan atau kesalahpahaman darimu, juga tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Air matanya mulai membasahi pipi. Cukup sudah hal buruk terjadi hari ini. Aku sudah berusaha keras untuk tidak hancur, sampai seseorang maju. Melindunginya di belakangnya, tapi sekarang memberitahunya bahwa semua ini adalah kesalahpahaman. Tiba-tiba aku tidak bisa menahan diri. Penderitaan yang dia alami hari ini meledak seperti banjir bandang.
Meskipun dia tidak memiliki perasaan pada pria itu. Pernikahan itu juga merupakan perjodohan yang disetujui kedua keluarga. Tapi dia tetaplah seorang wanita, kejadian ini membuatnya merasa putus asa dan tak berdaya. Jangan menangis. Mendengar dia mengatakan ini, aku juga merasa tidak enak. Itulah mengapa aku memilih untuk melindunginya. Hanya saja aku tidak pernah menyangka, aku tidak hanya salah tempat. Pengantin wanita itu juga bukan sepupuku, melainkan orang asing. Jangan pergi. Temani aku. Aku sangat terpukul. Jangan tinggalkan seorang wanita. Saat dia paling membutuhkanmu. Aku tidak tahu berapa banyak anggur yang dia minum. Penampilannya yang sedikit mabuk sangat menggoda. Tiba-tiba aku merasa sedikit panas dan mulutku kering. Melihat emosinya yang sedikit hancur dengan air mata berlinang, dia perlahan menghampiriku dan memelukku. Aku merasa sedikit kasihan dan tidak menghindar. SST. Dia mengangkat jari-jarinya yang ramping. Menempelkannya di bibirku, tidak memberiku kesempatan untuk melanjutkan. Matanya sedikit mabuk dan menatapku dengan bingung. Saat ini bibir kami terpisah beberapa sentimeter. Aku merasakan arah tubuhnya seperti ada bulu lembut. Terus-menerus menggelitik hatiku. Sangat gatal. Napasku semakin cepat. Aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak tahu apakah itu karena efek alkohol atau suasana yang ambigu yang berperan. Kami berdua sepertinya tidak bisa mengendalikan diri. Sedikit lebih maju, aku akan menyentuh bibirnya. Sangat dingin, sangat lembut, dan sangat manis. Dan dia menutup kedua tangannya yang berkaca-kaca dengan bingung. Tangannya secara aktif melingkari leherku, menekan bibirnya dengan kuat ke bibirku, tetapi dengan cepat melunak. Dia benar-benar tertidur dalam pelukanku, dengan air mata masih menggantung di sudut matanya. Ini membuatku merasa sedikit geli dan tak berdaya. Aku sekarang seperti gunung berapi yang akan meletus, tiba-tiba terkejut. Meskipun tidak memadamkanku, tapi hampir. Aku tidak bisa mengambil keuntungan dalam kesempitan, kan? Meskipun kami sudah menikah. Tapi bagaimanapun juga kami adalah orang asing. Aku tidak bisa melakukan hal semacam ini. Memeluk wanita lembut di pelukanku. Aku merasa kasihan, tak berdaya, dan sedikit kecewa. Aku dengan lembut membawanya kembali ke tempat tidur dan menyelimutinya. Setelah membereskan barang-barangku, aku datang ke pintu dan memanggil dengan lembut. Setelah lama, aku mendengar langkah kaki mendekat. Itu seorang gadis, jangan panggil kakak ipar. Malam ini adalah pesta pernikahan. Konon 1 jam di malam hari musim semi seharga 1000 emas. Habiskan malam yang indah dengan kakakku. Mendengar kata-kata di luar pintu. Seluruh pikiranku berdengung. Dengarkan, apakah ini kata-kata yang bisa diucapkan manusia? Sepertinya itu adik Liu Ruyan. Kakaknya tahu adiknya sudah gila seperti ini? Hai. Aku merasa wajahku tiba-tiba memanas lagi. Melihat Liu Ruyan yang tertidur di tempat tidur. Malaikat dan iblis bertarung. Akhirnya aku menghela nafas. Sepertinya aku tidak bisa keluar dari ruangan ini malam ini. Aku tidak berani menelepon ibuku. Hanya bisa mengirim pesan WeChat, mengatakan bahwa aku akan begadang di warnet malam ini. Aku segera mematikan telepon dan tidak berani melihatnya. Kemudian aku tidak tahan lagi. Aku tertidur di atas meja dengan cepat. Sepertinya aku bermimpi. Aku masih bermimpi tentang nona muda. Aku tenggelam dalam kelembutan di dalam mimpi. Bahkan air liurku menetes tanpa sadar. Hai nona muda, jangan pergi. Lanjutkan bermain. Aku tiba-tiba menggigil dan langsung duduk. Kepalaku berdengung dan sakit. Seluruh tubuhku hampir lemas. Tepat ketika aku menarik nafas dingin karena sakit kepala, sebuah suara dingin terdengar dari belakang. Apakah sudah cukup bermain dengan nona muda? Aku langsung merasa sangat malu hingga meledak. Ternyata dia terbangun karena mimpi jorokku. Aku buru-buru menyeka air liur di sudut mulutku dan menggaruk kepalaku dengan canggung. Aku berkata kita sedang belajar. Apakah kamu percaya? Dia duduk di tempat tidur dan menatapku tanpa ekspresi. Seolah bertanya balik padaku. Apakah kamu percaya dengan apa yang kamu katakan? Hai, aku semakin malu. Sekarang setelah sadar dari mabuk. Rasa malu ini benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mengapa tidak tidur di tempat tidur? Suasananya memalukan seperti di. Dia sepertinya menghela nafas dan bertanya dengan sedikit keluhan. Itu. Aku merasa sedikit bingung dan ingin menjelaskan sesuatu, tetapi dia mengangkat tangannya untuk menyela. Apakah kamu takut aku akan memakanmu? Meskipun aku minum anggur kemarin, aku masih sadar. Apalagi kita sudah menikah. Terlepas dari apakah kamu mengakuinya atau tidak, pengantin pria di pernikahan itu adalah kamu. Ini adalah fakta yang sudah ditetapkan. Mungkinkah kamu tidak ingin bertanggung jawab? Melihat ekspresinya sangat kecewa. Dan aku semakin panik. Bertanggung jawab? Bertanggung jawab atas apa? Kita sama sekali tidak melakukan apapun. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah kalimatnya tadi berarti? Jika aku sedikit lebih proaktif tadi malam, mungkin, Pei. Bagaimana aku bisa mengakui krisis ini? Aku bukan orang seperti itu. Aku segera sadar. Menekan gejolak di dalam hati, memutuskan untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas padanya. Pada dasarnya, kejadian ini benar-benar hanya kesalahpahaman.
Tapi aku segera merasa bimbang lagi. Bagiku, tanpa tahu bahwa aku salah kamar, aku mengira dia adalah sepupuku. Hanya membantu agar situasinya tidak terlalu buruk. Namun, baginya, jawaban yang diberikan setelah lama terdiam bukankah juga sebuah pertaruhan? Itu menikah di depan teman dan keluarga. Selesai, besoknya memberitahu mereka bahwa pernikahan kemarin palsu. Bahkan raja pun tidak memerlukan pengantin pria untuk bertanggung jawab. Ketahuilah, aku berada di kamar sepanjang malam dan tidak pergi. Mengatakan tidak ada yang terjadi. Siapa yang akan percaya? Mereka hanya akan tahu bahwa aku adalah bajingan yang ingin kabur setelah memanfaatkannya. Dan baginya, ini juga merupakan pukulan telak bagi reputasinya. Mungkin dia tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Sehingga runtuh dan melakukan tindakan impulsif yang tidak dapat diperbaiki. Saat itu, aku akan menyesalinya pun sudah terlambat. Saat aku bimbang dan ragu tentang apa yang harus kukatakan, Liu Ruyan mungkin menyadari sesuatu. Dia berkata ingin mandi dulu. Bicarakan apapun nanti setelah keluar. Tapi tiba-tiba aku merasa lega. Aku mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Duduk di kamar mendengarkan suara air di kamar mandi. Kali ini, aku tidak memikirkan hal aneh apapun. Kira-kira setengah jam kemudian, aku mendengar pintu kamar mandi terbuka. Aku melihat ke sana hampir saja. Mataku terbelalak. Aku tidak tahu apakah dia sengaja atau tidak. Dia keluar dari kamar mandi tanpa mengenakan pakaian. Hanya mengenakan handuk mandi, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Terutama handuk mandi yang menempel di tubuhnya. Lekuk tubuh yang terlihat sudah cukup untuk membuat orang berfantasi. Membuat orang ingin membuka handuk mandi itu. Mengintip misteri yang hampir tidak bisa disembunyikan. Ini menggoda untuk melakukan kejahatan. Dia mengeringkan rambutnya yang menetes dengan handuk kecil. Setiap gerakannya begitu lembut, menunjukkan pesona seorang wanita. Ini membuatku yang sudah lajang selama lebih dari 20 tahun. Benar-benar tidak tahan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Dan dia sepertinya memperhatikan reaksiku. Namun, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan. Dengan tenang dia bertanya kepadaku, "Baiklah, apa yang ingin kamu katakan tadi? Kamu bisa mengatakannya sekarang." Tidak apa-apa. Wajahku terasa panas membara. Jantungku berdebar kencang. Kulitnya putih lembut dan kemerahan. Aku tidak tahu apakah itu sisa kehangatan setelah mandi, atau apakah dia juga mengharapkan sesuatu. Singkatnya, dia membelakangiku dan mengeringkan rambutnya. Kami berdua tidak berbicara, suara napas kami terdengar, dan semakin berat. Tok tok tok, suara ketukan pintu yang tiba-tiba membuatku hampir mati karena kesal. Suara dari luar pintu adalah kakak perempuan dari wanita-wanita tadi malam. "Apakah kalian sudah bangun?" Mendengar ini, aku merasa senang. Bukankah itu berarti aku bisa pergi? Aku bergegas pergi untuk kabur. Dia membuka pintu di luar, seorang gadis yang sangat cantik. Dia mengikat rambutnya menjadi ekor kuda. Wajahnya sangat lucu. Tangan kirinya memasukkan satu set pakaian ke tanganku, pakaian yang disiapkan untuk kalian. Sudah disetrika. Aku belum sempat bereaksi, dia langsung menutup pintu. Dan menguncinya dari luar. Apa maksudnya ini? Aku benar-benar bingung. Apakah mereka sangat takut aku kabur? Aku langsung merasa tak bisa berkata-kata dan tertekan, rasanya ingin menangis. Aku tidak bisa melawan. "Kamu juga mandi saja, ganti pakaian yang sudah disiapkan untukmu." Mendengar perkataannya, aku semakin tertekan. Kenapa? Apa pakaianku tidak pantas dilihat? Setelah mandi, aku baru mencium bau asam yang menyengat dari pakaian ini. Itu adalah campuran anggur, minuman, dan keringat. Jangan tanya betapa asamnya. Baiklah, memang sebaiknya mandi. Tapi ketika aku mengambil pakaian ganti dan bersiap untuk masuk ke kamar mandi. Dari sudut mataku, aku melihat foto pernikahan yang tergantung di dinding. Itu dia dan pengantin pria yang kabur. Sepertinya mereka memang pasangan yang serasi, aura mereka juga sangat cocok. Apa-apaan ini? Aku harus menjelaskannya dengan jelas. Bukan masalah bertanggung jawab atau tidak, tapi masalahnya dari awal. Ini hanyalah kesalahpahaman. Aku tidak bisa melanjutkan kesalahan ini, aku juga tidak bisa menunda masa mudanya. Maka aku kembali dan menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Bukan hanya nama kedua hotel yang hanya berbeda satu kata, nama kedua pengantin wanita juga hanya berbeda satu kata. Jadi, kesalahannya ada padaku, aku salah tempat. Dan kesalahpahaman terjadi dengan pengantin wanita. Setelah mendengar penjelasanku, suasana di dalam ruangan menjadi sangat berat dan canggung hingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aku tidak tahu apakah aku salah lihat atau tidak. Setelah mendengar perkataanku, raut wajah tenang Liu Ruyan tampak pahit dan kecewa. "Itu, apakah kamu mengerti maksudku? Ini hanyalah kesalahpahaman." Aku mencoba membuka mulut, ingin memecah suasana canggung. Dia mengangkat matanya. Menatapku sejenak, tidak menjawab, "Kamu lapar ya? Sarapan dulu yuk." Hatiku menegang, kenapa aku tidak bisa menjelaskannya? Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat air mata menggenang di matanya yang tenang. Jelas dia menahan emosinya yang akan meledak.
Aku pun teringat kata-katanya semalam, jangan menangis di depan seorang wanita. Ayo pergi. Aduh, mau bagaimana lagi? Hatiku luluh lagi. Dia jelas mengerti. Hanya tidak ingin menghadapi kenyataan. Aku juga tidak berkata apa-apa lagi. Menunggunya berganti pakaian. Lalu kami keluar kamar bersama. Baru sekarang aku sadar, aku tidak di hotel. Melainkan di rumah Liu Ruyan, dan itu adalah villa besar dengan taman. Kaget. Saat kami berjalan menuruni tangga ke ruang tamu, terlihat orang tuanya duduk di sofa. Ekspresi mereka terlihat buruk. Wajah mereka penuh kelelahan, seolah dalam semalam mereka menua 10 tahun. Hidungku terasa perih. Selamat pagi, Paman, Bibi, sapaku sopan. Melihat kami turun, wajah ayah Liu sedikit melunak. Ibu Liu memaksakan. Seulas senyum canggung. Kenapa masih memanggil Paman dan Bibi? Bukankah kemarin kamu menikahi Ruyan kami? Mendengar kata-kata itu, aku tertegun. Tanpa sadar aku melirik Liu Ruyan. Dia juga menatapku, matanya sedikit panik, tapi dia tidak bermaksud untuk berbicara. Mau tak mau aku harus menjawab dengan berani. Sudahlah, Ma, Pak, selamat pagi. Setelah pukulan kemarin, kondisi kedua orang tua itu sudah seperti ini. Sekarang memberitahu mereka bahwa itu semua salah paham. Jadi, sebelum Liu Ruyan menyatakan sesuatu, aku hanya bisa bekerja sama dengannya untuk terus berakting. Jika tidak, betapa sedihnya kedua orang tua itu jika mengetahui kebenarannya. Anak baik, karena sudah menikah. Kalian berdua harus menjalani hidup dengan baik. Menikah dulu lalu jatuh cinta juga bisa. Ibu Liu meraih tanganku. Aku bisa merasakan kulitnya yang halus, tidak seperti sentuhan seusianya. Aku juga bisa merasakan dia. Berusaha keras mengendalikan emosinya, kedua tangannya bergetar pelan. Sorot matanya bahkan mengungkapkan emosi yang tidak bisa aku pahami, yang membuatku semakin sedih dan tak berdaya. Takdir mempermainkan Liu Ruyan. Dan pada saat seperti ini, melindunginya tidak diragukan lagi adalah di keluarga ini. Membawa secercah cahaya di saat-saat tergelap, lalu mereka berdua masing-masing menyerahkan amplop merah. Lihatlah betapa gemuk dan beratnya itu. Seluruh orang ini terkejut dan panik. Aku khawatir ada puluhan ribu di dalamnya. Aku belum pernah melihat amplop merah sebesar ini. Ini tidak terlalu bagus. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Liu Ruyan. Terimalah, ini dari ayah dan ibu untukmu. Kali ini dia berbicara. Orang tua itu juga menatapku. Itu membuatku merasa lebih tertekan. Tidak mungkin. Aku hanya bisa mengulurkan tangan dan menerimanya. Saat sarapan, orang tua itu bertanya sedikit tentang situasiku, tetapi mereka tidak mempermalukanku atau mengatakan apapun. Mereka juga menyiapkan beberapa hadiah. Minta Liu Ruyan untuk memberitahuku orang tuaku saat dia mengantarku kembali. Aku tidak menolak atau mengatakan apa-apa lagi. Saat aku berjalan keluar dari villa besar, sarafku yang tegang akhirnya rileks. Ini untukmu. 2 amplop merah besar itu sangat berat di sakuku. Cepat kembalikan kentang panas ini. Dia melirik amplop merah yang diserahkan dan mendongak untuk menatapku. Setelah ekspresinya berubah, dia berkata, tidak perlu, simpan saja. Ini adalah sedikit niat dari orang tuaku. Anggap saja itu sebagai hadiah pertemuan. Hadiah pertemuan apa? Ini hadiah dari orang tuamu untuk menantu laki-laki, kan? Aku tidak bisa menerimanya. Aku buru-buru ingin memasukkan amplop merah itu kembali. Bukankah kamu menantu laki-laki mereka? Kami sudah mengadakan pernikahan. Kalimat ini langsung membuatku tercengang. Apa? Itu. Aku akan menjelaskan sesuatu dengan tergesa-gesa, tetapi dia adalah orang pertama yang menyela. Sopirnya sudah datang. Melihatnya berjalan menuju pengemudi, aku menghela nafas lagi. Aku tahu dia tidak ingin mendengarkan. Karena ini adalah kesalahpahaman, biarkan saja menjadi kesalahpahaman. Meskipun aku tidak mengenalnya dan baru mengenalnya pada hari pertama. Tetapi dia menyembunyikannya dan menolak untuk mengatakannya. Itu hanya bisa membuatnya semakin putus asa. Ini tidak hanya untukku. Tidak adil baginya juga. Jika orang tua itu tahu yang sebenarnya, aku terdiam lagi ketika memikirkannya. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Cepat masuk ke mobil. Dia mengambil kunci dari sopir. Melihatku masih di tempat, dia mengerutkan kening lagi. Tidak perlu. Aku akan naik taksi sendiri saja. Aku buru-buru menolak, berjanji untuk bekerja sama dengannya. Apakah dia sedikit tidak senang? Dia menepuk atap mobil dan berkata dengan dingin. Aku menyuruhmu masuk ke mobil, kenapa kamu bicara begitu banyak omong kosong? Aku terkejut. Aku tidak berani bicara omong kosong lagi, aku segera berguling ke mobil dan duduk dengan jujur di kursi penumpang depan. Di mana rumahmu? Liu Ruyan menyalakan mobil. Seolah-olah memiliki villa besar dengan taman. Aku menyebutkan alamat rumahku, dan kemudian aku tidak melanjutkan berbicara. Suasana di dalam mobil sunyi dan menekan. Aku beberapa kali diam-diam meliriknya, fitur wajahnya yang halus dan cantik, dengan riasan tipis. Membuatnya semakin cantik, ini membuatku tidak bisa menahan diri untuk berfantasi. Alangkah baiknya jika dia benar-benar istriku. Memiliki wajah dan tubuh yang bagus juga tidak buruk. Sayang sekali,
Perbedaan kondisi antara kedua belah pihak terlalu besar. Dia hanya bisa memilih yang terbaik ke atas, bukan kompatibel ke bawah. Aku tidak pantas untuknya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ketika aku secara bertahap merasa canggung dan tidak nyaman, akhirnya aku kembali ke kompleks kecil tua dan bobrok di rumahku. Melihat bangunan tempat tinggal tua dan bobrok di depanku yang telah mengalami puluhan tahun angin dan hujan, aku akhirnya sadar kembali. Ini adalah kenyataan. Terima kasih. Setelah mobil berhenti dengan mantap, aku mengucapkan terima kasih dan turun dari mobil. Aku tidak menyangka Liu Ruyan juga ikut turun. Berdiri di samping mobil dan melihat sekeliling lingkungan di sini, alisnya yang indah tanpa sadar berkerut, reaksinya membuatku merasa sedikit tidak senang. Namun, aku juga tahu bahwa dia tidak menghina, tetapi di luar jangkauan kognisinya, tempat dia tinggal adalah villa besar dengan taman. Terlihat bahwa identitas dan statusnya tidak sederhana, dia hampir tidak akan bersentuhan dengan lingkungan seperti ini. Melihat aku bersiap untuk pergi. Setelah merenung selama beberapa detik, dia berjalan cepat dan meraih tanganku. Di bawah tatapanku yang bingung, dia berkata, kita perlu berkenalan secara resmi. Nama saya Liu Ruyan, jenis kelamin perempuan, tahun ini 27 tahun. Sehat jasmani, tidak memiliki kebiasaan buruk, pendapatan stabil. Punya rumah dan mobil, tidak vegetarian. Ketika dia dengan sungguh-sungguh mengatakan jenis kelamin perempuan. Aku tidak bisa menahan tawa, gadis ini terlalu imut. Aku dan Chen Muking adalah pernikahan yang ditentukan oleh orang tua kedua belah pihak. Jumlah pertemuan kami tidak lebih dari 3 kali. Awalnya berencana untuk memupuk perasaan setelah menikah, sekarang karena dia sudah memilih wanita lain kawin lari, maka pertunangan kali ini secara alami tidak berlaku. Kamu tidak perlu khawatir dia akan menggunakan entitas tunangan untuk muncul dan menggangguku, menyebabkan masalah bagimu. Pernikahanku denganmu ini. Bagimu mungkin kesalahpahaman, mungkin membantuku, agar aku tidak terlalu malu. Bagiku, menyetujui permintaanmu adalah setelah pertimbangan yang matang. Aku tidak menyesal. Dia menggenggam tanganku dengan erat, aku bisa merasakan ketegangan genggamannya. Aku juga bisa dari matanya. Melihat ketulusannya, bisa dibayangkan untuk mengucapkan kata-kata ini, dia sebagai seorang gadis. Mengumpulkan keberanian yang begitu besar, aku harap kau bisa mempertimbangkan kembali hal ini, tentang kita yang sudah menikah. Beri kamu 3 hari, aku tunggu teleponmu, selesai bicara. Dia memasukkan amplop merah besar yang kusembunyikan di mobil, bersama dengan kartu nama, ke tanganku, lalu pergi dengan mobil. Sampai mobil itu berbelok keluar jalan dan menghilang, aku baru benar-benar sadar, dengan kepala pening berjalan pulang. Baru saja membuka pintu rumah, aku mendengar ibuku bergegas keluar dari kamar, memegang kemoceng. Dengan gigi gemeretak, dasar anak nakal, kau masih berani pulang? Suruh kau bantu di pernikahan Tang Ji ya, malah begini jadinya. Apanya yang bagus? Kau mau mempermalukan ibumu? Bilang saja langsung. Para pengiring pengantin itu juga datang bertanya kenapa orangnya tidak datang, membuatku kesal. Dia sambil berbicara memukuliku dengan kemoceng. Memukuliku seperti mayat monyet naik turun gunung. Jangan pukul lagi, Bu. Jangan pukul lagi. Dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar pergi, hanya saja salah tempat, kau percaya? Aku berkata dengan sangat serius. Setelah mendengar penjelasanku dan melihat penampilanku yang serius, ibuku yang memegang kemoceng memberiku 2 pukulan lagi dengan keras. Kedengarannya tidak masuk akal dan tidak seperti kenyataan, tetapi jika dipikir-pikir, memang seperti hal yang akan kita lakukan. Akhirnya dengan pasrah menghela napas, dasar orang bodoh. Sambil berkata, dia baru memperhatikan aku memegang 2 amplop merah seperti batu bata di tanganku. Apa 2 benda ini? Sambil berkata ingin meraihnya. Bukan apa-apa. Aku buru-buru menghindarinya, berlari kecil kembali ke kamar, lalu mandi. Paman dengan patuh berbaring di tempat tidur, akhirnya bisa tidur siang. Masih tidur. Ibuku membuka pintu tanpa suara, berdiri di samping tempat tidurku menatapku, hampir membuatku jatuh dari tempat tidur karena kaget. Namun aku tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bangun dan lihat, ini yang dikirim Gu Fa padaku. Adalah pengiring pengantin yang awalnya ingin diperkenalkan Tang Ji padamu. Tanpa basa-basi menempelkan ponsel ke wajahku. Wanita di foto juga memakai riasan tipis. Terlihat cukup pendiam, tidak bisa dibilang sangat cantik, tetapi tipe yang enak dipandang. Dulu, aku pasti langsung minta kontaknya, tapi sekarang, pikiranku penuh dengan wajah Liu Ruyan yang cantik dan sedikit sedih, sulit menghilangkannya. Aku tidak tertarik pada wanita cantik lain. Bu, jangan bahas ini dulu. Aku ngantuk. Aku meringkuk di selimut, sudah sangat mengantuk hingga hampir tidak bisa membuka mata. Kamu benar-benar membuatku kesal. Ibu memukul selimut dengan kesal dan keluar dengan marah. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Tidur tanpa mimpi, tapi sangat lelah. Saat aku membuka mata, sudah jam 3 sore. Aku melihat ada permintaan pertemanan di WeChat. Aku pikir ibu memberikan kontaknya padaku kepada gadis itu. Aku merasa kesal dan berencana mengabaikannya. Namun, aku merasa foto profil itu familiar. Setelah kulihat,
Ternyata itu Liu Ruyan. Latar belakangnya adalah lautan luas. Dan dia menoleh ke samping untuk melihat ke belakang. Hampir secara refleks aku menerima permintaan pertemanannya, bahkan aku sendiri tidak menyadarinya. Saat melihat notifikasi, berhasil menambahkan teman, entah kenapa mulutku terasa kering dan aku merasa gugup. Pertama, aku membuka momennya, diatur hanya terlihat 6 bulan terakhir, tapi kosong. Kosong. Aku membuka jendela obrolan. Aku sebenarnya ingin menyapanya. Setelah ragu-ragu lama, kamu baik-baik saja, hampir digantung sampai mati. Kamu harus tahu, kalian bukan dari dunia yang sama. Jangan membuat masalah bagi orang lain, oke? Mungkin karena gengsi atau harga diri, dia mengatakan memberiku waktu 3 hari untuk berpikir. Mungkin dia ingin aku menyerah. Atau mungkin setelah 3 hari, dia akan menggunakan alasan lain untuk mengelak. Masalah ini juga akan berakhir di sini. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Dan benar seperti yang aku duga, setelah Liu Ru yang menambahkan WeChat-ku. 3 hari berlalu dalam sekejap. Dia benar-benar tidak mengirim satu kata pun. Untung aku sabar. Jika tidak, aku benar-benar akan digantung sampai mati. Memikirkan hal ini, aku menghela napas panjang. Kenapa menghela napas saat makan? Ibu sekarang merasa kesal melihatku, menjodohkanku tapi aku tidak mau pergi. Sampai menghela napas panjang. Kalau aku tidak tahu kamu menolak janjian, aku akan mengira dia tidak menyukaimu. Menghela napas panjang. Kenapa? Kamu patah hati atau mati? Kenapa dia semakin keterlaluan? Aku segera menyela, Bu. Aku hanya tidak mau pergi kencan buta, bukan melakukan dosa besar. Dia memelototiku dengan tajam. Omongan mereka selanjutnya hanya tentang cucu siapa yang lahir, membuatku merasa seolah dimarahi. Lagi pula, aku sudah kebal dengan desakan untuk menikah dan minum-minum. Ya, kalau dipikir-pikir, keadaanku 2 hari ini mirip seperti patah hati. Tidak tertarik melakukan apapun, hanya memegang ponsel sepanjang hari, berharap melihat pesan dari seseorang. Pesan belum dibaca membuatku sangat tertekan. Berada di rumah juga terasa menyesakan. Tanpa sadar aku menelepon temanku, mengajaknya keluar untuk makan sate kecil. Qiangzi. Setelah sate datang, aku menuangkan bir dan memberikannya padanya. Dengan ragu aku bertanya, bagaimana jika aku menikah kilat dengan seorang wanita? Sembur. Bir yang belum ditelan Hikiang menyembur keluar semua. Untungnya, aku bereaksi cepat dan menghindar. Jika tidak, aku akan terkena semburan birnya. Orang-orang di warung sate melihat ke arahku. Aku meminta maaf dan tersenyum pada mereka. Menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa di sini. Aku menyerahkan tisu pada Hikiang. Apa kau gila atau bodoh? Hikiang menyeka mulutnya dan menatapku dengan bingung. Dia berkata dengan serius. Sebagai seorang teman, aku katakan padamu, menikah itu masalah seumur hidup. Bukan hanya mencari seseorang untuk menemani. Jika dia wanita yang baik, kau beruntung. Jika kau bertemu wanita jahat, bagaimana kau menghadapinya? Aku beritahu kau dari sekarang, jangan pinjam uang padaku untuk menyewa pengacara jika ingin bercerai. Dia menuangkan bir untukku. Aku tahu. Aku sedikit cemberut dan berkata dengan susah payah. Bagaimana jika dia lebih cantik dari Liu Yifei? Untungnya, Qiangzi tidak minum bir. Jika tidak, dia pasti menyemburiku. Bagaimana bisa kau mabuk padahal belum minum? Kau terlalu banyak bermain Genshin Impact. Tapi ngomong-ngomong, jika ada pilihan antara wanita baik dan wanita jahat untuk dinikahi kilat, tentu saja aku memilih Liu Yifei. Dia menganggapku bercanda. Aku tidak banyak bicara. Bagaimanapun, hal semacam ini sangat tidak masuk akal. Aku sedikit ingin merokok. Dia sangat cantik. Sayang sekali aku tidak diam-diam mengambil fotonya. Kami tidak membahas hal ini lagi. Makan sate dan minum bir, mengobrol tentang segala hal. Sangat menyenangkan. Tiba-tiba, warung sate yang sudah ramai menjadi gaduh dengan sorakan dan ejekan, menarik perhatian banyak orang. Sekelompok anak muda bersemangat bersorak. Seorang gadis lemah terisak. Kuoshen, kau keterlaluan. Kau mengajakku keluar malam ini bukan untuk menyatakan cinta, tapi untuk mempermalukanku? Kau anggap aku apa? Kau brengsek. Kenapa suara ini familiar? Tanpa sadar aku menoleh ke belakang, dan terkejut lagi. Itu adik Liu Ruyan. Liu Ruqiu, dia menangis histeris. Di depannya duduk seorang pemuda berambut pirang bergaya, yang jelas-jelas seorang anak muda yang penuh semangat, tersenyum sambil menyilangkan kaki dengan santai. Memangnya kenapa? Kau benar-benar berpikir aku tertarik padamu? Lihat dirimu di cermin. Aku memanggilmu keluar untuk membuktikan bahwa seseorang menyukai anak muda. Kalau kau... Hehe, Kuoshen, kau keterlaluan. Brengsek. Di tengah ejekan banyak pemuda bersemangat, Liu Ruqiu mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka benar-benar menganggapnya seperti itu. Dia menangis histeris dan ingin pergi, tetapi dihalangi oleh beberapa preman bertelanjang dada. Nona, karena kau sudah datang, tidak seru kalau langsung pergi. Saat mereka mengatakan itu, mereka mendekat dengan seringai licik, membuatnya ketakutan hingga wajahnya pucat. Apa yang ingin kalian lakukan? Aku akan menelepon polisi.
Orang-orang di warung barbeque melihat pemandangan ini dan mengabaikannya begitu saja, tetap acuh tak acuh. Ini membuat Liu Ruqiu semakin putus asa dan tak berdaya, menatap dengan tatapan memohon. Pemuda bernama Kuo Zhen. Tapi dia menyeringai dingin dengan ekspresi mengejek, yang membuat suasana hatinya langsung jatuh ke dalam jurang es. Tatapannya yang memohon juga menyapu orang-orang di warung barbeque. Melihat semua orang tidak bergerak, membiarkan beberapa pria dewasa menggertak seorang wanita lemah. Aku tidak bisa menahan amarah. Ini sudah tahun 2025, dan hal seperti ini masih terjadi. Aku tidak tahan lagi. Segera aku mengambil botol bir dan berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Panggil polisi." Saat aku bergegas maju, Yang Zi mengeluarkan ponselnya. Dia langsung menelepon polisi. Kakak ipar, anak kecil itu melihatku. Dan langsung berlari sambil menangis, bersembunyi di belakangku seolah melihat penyelamat. Jangan takut. Aku di sini. Kenapa kalimat ini terasa familiar? Sepertinya aku pernah mengatakan hal serupa pada kakaknya. Kenapa aku memikirkannya lagi? Astaga, paman dari mana ini? Cepat pergi. Ini bukan urusanmu. Hati-hati, kau akan ikut terlibat. Beberapa pemuda bersemangat itu tampak tidak ramah. Paman, wajahku langsung menjadi gelap. Aku mengangkat botol bir dan menunjuk mereka. Aku peringatkan kalian, jangan macam-macam. Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera datang setelah mendengar laporanku. Apakah orang-orang itu sedikit panik? Secara tidak sadar melihat Kuo Zhen si penulis, namun dia mencibir dingin, sama sekali tidak peduli. Salah satu penjilat melihat ini dan menjadi bersemangat. Sialan, apakah kau benar-benar menganggapku lemah? Adakah Kuo yang melindungi? Takut apa? Tunggu polisi datang, kita semua sudah selesai. Berteriak dan hendak menerjangku, aku langsung mengangkat botol bir. Tanpa basa-basi menghantamkannya dengan keras ke kepalanya. Krek, botol bir itu pecah di atas kepalanya. Darah segar langsung mengalir di pipinya. Dia sedikit linglung dan menyentuh kepalanya, melihat darah di tangannya dan menatapku dengan bingung. Sepertinya tidak percaya aku berani memukulnya. Kemudian memutar mata dan pingsan. Yang lain melihat ini juga terkejut. Kemudian langsung marah, sudah kuberi muka ya? Serang dia sampai mati. Beberapa pemuda bersemangat menerjang maju. Aku buru-buru melindungi Liu Ruqiu dan mundur. Yang Zi yang bertubuh kekar menerjang maju, siapa yang berani bergerak? Mereka tidak akan takut, mengangkat tangan untuk memukul Qiang Zi, tetapi dia menendang mereka hingga terjatuh. Melihat ini, aku terkejut, baru menyadari mengapa Qiang Zi dipanggil Qiang Zi. Karena karakternya kuat, tidak takut sama sekali saat berkelahi. Hanya beberapa pemuda bersemangat. Sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Dan aku yang melindungi Liu Ruqiu juga merasa lega. Juga pada saat ini mendengar gadis kecil itu berteriak dengan gembira, "Kakak!" Liu Ruyan datang. Aku yang tadinya sudah rileks, kembali menjadi tegang. Sedikit panik dan bingung. Sus, beberapa pengawal bergegas keluar terlebih dahulu. Membantu Qiang Zi membereskan para berandalan kecil yang tidak tahu diri itu. Melihat mereka tidak bisa menang. Mereka juga tidak berani berlama-lama. Mereka semua melarikan diri sebelum polisi datang. Ini Liu Ruyan keluar dari kegelapan. Memeluk Liu Ruqiu karena sangat ketakutan. Menangis tersedu-sedu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ekspresi dingin di wajahnya sedikit mencair. Memeluk adiknya dengan sayang. Aku menatapnya dengan linglung. Dia juga kebetulan mengangkat kepalanya dan bertatapan denganku. Terkejut, bibirnya sedikit terbuka. Hendak mengatakan sesuatu. Aku juga semakin tegang. Qiang Zi malah maju dan langsung mengatakan sesuatu kepada kami. Adik itu memanggilnya kakak, lalu memanggilmu saudara perempuan. Mungkinkah dia adalah orang yang akan kamu nikahi? Belum selesai bicara, aku sudah dicekoki makanan anjing oleh junior. Langsung tidak bisa berkata apa-apa. Diam. Jika kamu tidak bisa bicara, lebih baik diam saja. Tapi dia mengakui dengan suara pelan, tidak salah, itu dia, para pencari gosip. Ini lebih dari sekadar Liu Yifei. Diam-diam mengamati Liu Ruyan yang anggun, Qiang Zi sangat bersemangat hingga hampir pecah. Cepat akui kalau kamu adalah Qia Ui. Kalau tidak saudara tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini, takut saudara tidak bahagia dan takut saudara makan terlalu banyak. Kalimat ini sangat cocok untuknya. Kakak, kali ini terima kasih kepada kakak ipar. Kalau tidak, aku akan... Liu Ruqiu memeluknya. Menceritakan pengalaman tadi dengan air mata dan ingus, memberikan semua pujian yang bisa diberikan kepadaku. Setelah selesai, Qiang Zi mendekat dan mengatakan sesuatu. Mereka sepertinya mencapai semacam kerjasama. Mereka berdua mendorongku dan Liu Ruyan. Membuat kami berdua terhuyung-huyung dan bertabrakan, dan aku tanpa sadar memeluk pinggangnya. Sentuhan yang kurasakan membuat mulutku terasa kering dan panas. Kakak, katakan sesuatu. Kakak ipar menyelamatkanku, loh. Si kecil menyerang dari belakang. Aku antar kamu pulang dulu. Liu Ruyan buru-buru ingin melepaskan diri dari pelukanku. Si kecil buru-buru melambaikan tangan menolak. Tidak perlu,
Tidak perlu. Bukankah ada sopir dan mereka? Yang Zi menambahkan tepat waktu. Itu. Aku adalah saudara dari kota Ye, kamu bisa tenang. Aku akan bertanggung jawab mengantar adikmu pulang. Setelah selesai berbicara, mereka berdua bertukar pandang secara tersembunyi. Bahkan sebelum kami berdua sempat berbicara, mereka berdua dengan cepat pergi, takut dipanggil jika terlambat sedikit. Dan aku yang ditinggal di tempat masih memeluk pinggang kecil Liu Ruyan. Ekspresinya yang dingin. Juga berangsur-angsur memerah. Aroma samar melayang di ujung hidungnya. Sepertinya ada bulu yang menggelitik hatiku. Aroma ini terlalu harum. Aku tidak tahu apakah karena minum alkohol. Aku bisa merasakan tubuhku berangsur-angsur memanas. Detak jantung yang meningkat dan napas yang berat. Dorongan dan kerinduan yang tertekan jauh di dalam hatiku seperti binatang buas yang melepaskan diri dari kandang. Menyerang kewarasanku dengan gila-gilaan. Dan dia sepertinya tidak menolakku memeluk pinggangnya. Hanya secara simbolis meletakkan tangannya di dadaku. Seolah menjaga jarak, tapi sebenarnya tidak lebih dari itu. Aku tidak melakukan apa-apa. Singkirkan yang lain dulu. Ada begitu banyak orang yang melihatnya di sini. Dia merasa sangat malu. Dan dia sedikit berusaha melepaskan diri dari pelukanku, terlihat sangat tegas. Sebenarnya setengah mendorong setengah enggan. Ayo, aku antar kamu pulang. Dia hendak berbalik pergi, setelah berpikir sejenak, dia malah menarik tanganku. Merasakan kehangatan yang menjalar di telapak tanganku, aku tertegun sejenak, lalu hampir berteriak karena terkejut. Kecepatan mobil malam ini sangat cepat, melaju di kota dan dengan cepat mengantarku kembali ke pintu kompleks perumahan. Duduk di kursi penumpang, aku minum banyak anggur dan sedikit mabuk, seluruh tubuhku agak pusing namun sangat sadar. Kamu terlalu banyak minum. Dia berjalan memutar ke depan mobil, membuka pintu yang digunakan keluarga Fu. Membungkuk untuk membantuku melepaskan sabuk pengaman, arah napasnya membuatku sedikit linglung. Kenapa kamu tidak mencariku? Aku menempel di telinganya, dengan lembut meniupkan napas hangat. Telinganya langsung memerah. Tangan yang melepaskan sabuk pengaman berhenti sejenak, menundukkan kepala membiarkan rambut panjang seperti air terjun jatuh di tubuhku. Dengan lemah berkata, kalimat ini seharusnya aku yang bertanya. Kenapa kamu tidak mencariku? Kalimat ini sangat tenang, namun bisa terdengar sedikit kepahitan. Kepalaku menjadi panas. Tanpa mempedulikan apapun, aku langsung memegangnya erat-erat, dan dia terhuyung dan jatuh di tubuhku. Seperti anak domba kecil, sangat patuh, menyembunyikan kepalanya di pelukanku, tidak mau mengangkatnya. Setelah ragu sejenak, dia juga mengangkat tangannya, melingkarkannya di leherku, menyembunyikan kepalanya lebih dalam. Aku melihat telinganya yang merah jambu menyebar ke pangkal telinga, tidak mengatakan sepatah kata pun namun lebih dari mengatakan. Ribuan kata. Di bawah pengaruh alkohol, tubuhku terasa panas. Tubuhnya agak dingin. Aku berusaha keras memeluknya, dia juga berusaha keras memelukku. Jelas sangat menyukai kehangatan di pelukanku, dan aku juga menggunakan kehangatanku untuk menghangatkan dinginnya. Tangan yang memeluknya sangat jujur, tidak bergerak sembarangan. Bibir yang lembab menempel pada bibir yang lembut dan dingin. Juga ada bibir yang sedikit manis. Dia menciumku. Aku juga merindukanmu. Suara wanita yang hampir tidak terdengar, seolah-olah membisikkan rahasia yang telah lama terpendam, dan aku secara bertahap mulai sadar. Apa katamu? Suasana ambigu yang susah payah dibangun langsung hilang karena kalimatku ini. Seluruh tubuhnya dengan malu dan kesal berjuang dari pelukanku, memalingkan kepala. Tidak memberiku melihat wajahnya yang merah jambu, seperti buah persik yang berair. Sudah larut. Kamu harus kembali. Oh, baik. Tiba-tiba terasa hampa. Angin dingin yang bertiup menghapus kehangatan kehati-hatian, membuatku sedikit kecewa dan berdiri. Baru beberapa langkah menuju gerbang kompleks, kudengar dia berbisik di belakang. Apakah tidak ada yang ingin kamu katakan? Menoleh melihatnya, dia berdiri dalam bayangan, tak terlihat ekspresinya. Namun, aku bisa melihat tubuhnya sedikit gemetar, entah karena takut, malu, atau marah. Baru kusadari, hari ini adalah hari ketiga. Dia memberiku waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Karena itulah dia tidak menggangguku. Sebenarnya, sejak dia membuat keputusan itu. Dia sudah membuat keputusan, tetapi aku masih ragu-ragu dan belum memberinya jawaban. Dia adalah seorang wanita. Hal seperti ini seharusnya dilakukan olehku sebagai seorang pria. Tetapi angin dingin yang bertiup benar-benar menyadarkanku. Aku langsung berlari dan dengan erat memeluknya, dengan rakus menghirup aroma yang terpancar darinya. Apakah kamu sedang menunggu jawabanku? Maaf, masih ada belasan menit sebelum hari ketiga. Sekarang belum terlambat. Sebenarnya, aku ingin memberitahumu bahwa kesalahpahaman kali ini mungkin adalah takdir yang telah ditentukan. Mungkin aku belum pantas untukmu sekarang, tapi tenanglah. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku juga berjanji padamu, aku berutang padamu pernikahan resmi. Ketika dia menahan air mata dan dengan susah payah mengatakan kalimat itu, jangan pada seorang wanita. Saat dia paling membutuhkanmu, tapi aku tahu apa yang kulakukan. Aku juga tidak akan menyesali keputusan malam ini. Baik, baik.
Suaranya bergetar. Dia juga memelukku dengan erat. Menyembunyikan wajahnya di bahuku, entah sedang menyeka air mata atau tidak. Tak lama kemudian, dia kembali lebih dulu. Dan aku tahu, setelah mandi dan berbaring di tempat tidur, aku masih belum bisa melupakan kelembutan dan aroma tadi. Gambar-gambar dalam benakku berputar seperti film. Terus-menerus mengulang setiap momen tentang kita, membuatku mengantuk dan tak berdaya. Aku ingin menampar diriku sendiri. Kenapa tadi tidak lebih inisiatif? Kenapa selalu membiarkan wanita yang berinisiatif? Tidak boleh begitu. Mengerti? Aku buru-buru mencari ponselku dan membuka WeChat-nya. Saat aku sedang pusing memikirkan apa yang harus kukirim padanya. Ding! Terdengar suara notifikasi pesan. Itu pesan dari Liu Ruyan. Tiba-tiba aku terkejut dan senang, buru-buru membukanya, dan langsung merasa dingin. Ada urusan dinas, cepatnya beberapa hari, lambatnya seminggu. Tunggu aku kembali baru hubungi orang tuamu untuk membicarakan pernikahan, aku tidak bisa menahan diri untuk cemberut. Agak mengecewakan, bukankah malam ini secara resmi menentukan hubungan? Kenapa harus selama itu tidak bertemu? Sial, baru tahu apa itu gadis harum dan lembut, mengira bisa merasakan cinta yang manis. Tidak menyangka ternyata LDR. Tapi, aku segera tersenyum lagi. Hanya dinas beberapa hari saja. Nanti kalau kembali bukankah bisa bertemu? Hanya saja sepertinya aku terlalu senang. Liu Ruyan yang sedang dinas, kembali seperti sebelumnya saat belum pacaran. Sangat dingin. Sudah 2 hari berlalu. Selain kalimat itu, tidak mengatakan apapun lagi padaku. Membuatku agak khawatir. Emosi yang susah payah dibangun beberapa hari sebelumnya juga mereda dalam keheningan tanpa respons. Berangsur-angsur mendingin. Berangsur-angsur, aku juga tidak peduli lagi. Aku punya pekerjaan yang harus dikerjakan, hidupku juga terus berlanjut, hanya saja akan teringat di tengah malam. Beberapa hari lagi berlalu, aku ditarik oleh ayah dan ibuku. Aku masih berpikir. Aku hanya bisa menghadiri pernikahan kerabat lain. Kenapa setiap hari ada orang menikah? Pentingnya, tidak datang juga tidak bisa. Asalkan jangan mengatur kencan buta untukku, aku hanya bertanggung jawab untuk makan saja, di perjamuan pernikahan kali ini. Aku akhirnya bertemu dengan Tangji yang aku buat menangis saat kecil. Sungguh tidak mudah. Perubahannya dengan masa kecil cukup besar, ternyata memang bisa sesuai dengan pepatah gadis tumbuh besar berubah 18 kali. Hanya saja tidak menyangka masih sangat familiar. Aku tanpa sadar teringat bagaimana aku salah masuk hotel, menerobos pernikahan Liu Ruyan, bagaimana bisa mengenalinya sebagai Tangji di depanku. Terlalu canggung, suami Tangji juga pria yang tampan, berbicara dengan sopan. Benar-benar pria yang baik, aku tanpa sadar bercanda menggoda suami Tangji. Bisa menikahi wanita sebaik Tangji, kamu benar-benar beruntung, tidak juga. Tangji yang mau menyukaiku barulah keberuntunganku, dia tersenyum rendah hati. Tangji agak malu. Tidak bisa menahan senyum bahagia di sudut bibirnya. Dengan marah melotot padaku, dasar kau. Seandainya saja mulutmu semanis ini sejak kecil, aku tidak perlu selalu menjadi kambing hitam untukmu. Sungguh. Saat makan, suami Tangji sangat memperhatikan Tangji, melihat interaksi manis keduanya. Sejujurnya, aku sedikit iri. Tanpa sadar aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan ke Liu Ruyan. Aku menarik pesanku dengan sedikit bosan. Kalau tidak terlihat, ya sudah. Dipikir-pikir, ini juga agak memalukan. Rasanya seperti anjing menjilat. Saat aku akan meletakkan ponselku, Liu Ruyan membalas dengan lembut. Apa katamu? Itu membuatku terstimulasi hingga napasku menjadi cepat. Aku memutar mata dengan kesal dan mengabaikannya. Bung, aku sekarang seperti ikan mas yang melompat. Ada apa? Bertengkar dengan pacarmu? Menyadari ekspresiku tidak beres, Kak Tang memberiku paha ayam. Ah, tidak apa-apa. Semua orang juga pernah mengalami ini. Perempuan itu, dibujuk saja. Aku mengaduk-aduk sayuran di mangkukku dan berkata dengan canggung. Pacar apa? Apa yang kalian bicarakan? Saat akan membubarkan diri, Kak Tang dan suaminya mengatakan. Mereka memesan kamar pribadi dan mengajak semua orang karaoke, bersantai. Awalnya aku ingin mencari alasan untuk kabur, tetapi ibuku dengan marah memanggilku dan mengatakan bahwa semua orang adalah kerabat bodoh Kak Tang. Berikan sedikit muka. Anggap saja ini sebagai penebusan karena tidak datang ke pernikahan mereka beberapa hari lalu. Kalau begitu tidak mungkin. Karena sudah dikatakan begitu, aku tidak enak untuk menolak. Namun, aku sudah janjian dengan Qiangzi untuk menghindari situasi seperti ini. Kak Tang dan yang lainnya sepertinya tidak keberatan. Mereka bilang ajak saja Qiangzi, biar kita semua bermain bersama. Sebelum pergi, ibuku tersenyum dan berkata, bersenang-senanglah. Mereka semua teman Kak Tangmu. Berikan kesan yang baik. Jangan sampai memberikan kesan yang buruk. Kesan yang buruk. Tiba-tiba aku terkejut. Aku sadar dan menjadi speechless. Pantas saja Kak Tang tadi. Saling bertukar pandang dengan ibuku. Ternyata begini. Benar-benar tidak bisa menghindar. Aku masih diperhitungkan oleh mereka. Aku ingin lari, tetapi sudah terlambat. Aku sudah ditarik oleh suami Kak Tang. Dan didorong ke dalam mobil. Tak lama kemudian,
Kami tiba di klub yang sudah dipesan. Saat memasuki ruangan, sudah ada beberapa orang yang menunggu. Kak Tang dengan antusias memperkenalkan aku kepada mereka. Ini adik laki-lakiku, Ye Chen. Sudah kulihat tumbuh besar sejak kecil. Tampan, kan? Aslinya lebih tampan dari foto. Beberapa gadis di ruangan itu menatapku sambil terkikik. Membuatku sangat malu. Suruo, adik laki-lakiku ini pemalu dan tidak banyak bicara. Harus meminta Anda menjagaku, meskipun aku tidak senang. Tang Jie mendorongku ke dalam. Aku menatap gadis bernama Suruo itu, kenapa semakin kulihat semakin familiar? Ah, benar. Bukankah itu foto yang ibu tunjukkan padaku? Salah satu dari beberapa pengiring pengantin? Benar saja, mereka menjualku. Halo, dengan canggung aku menyapa, lalu merendahkan suara dan berkata pada Tang Jie. Sejujurnya, sebenarnya aku punya pacar dan berencana menikah dalam waktu dekat. Tidak perlu memperkenalkan padaku. Kalimat ini tidak terlalu keras, tapi bisa membuat Tang Jie dan gadis bernama Suruo mendengarnya. Mereka tertawa dulu, lalu Tang Jie memukulku dengan kesal. Kau bercanda lagi? Ibuku bilang padaku bahwa kau sudah lama lajang. Dari mana datangnya pacar dan rencana menikah? Kenapa kau begitu jahat, melarikan diri dari warga desa dengan cara seperti ini? Suruo adalah sahabatku. Dia tidak akan menindasmu. Sambil berkata, dia hendak mendorongku ke sana. Jangan tanya betapa canggungnya. Aku sama sekali tidak berani banyak bicara, hanya bisa duduk di samping dengan canggung. Bahkan Suruo agak tidak tahu harus berkata apa. Ekspresinya agak canggung. Qiang Zi masuk dari pintu. Aku segera melambai padanya, menariknya untuk duduk di antara kami. Dan karakter Qiang Zi agak tombau. Bicaranya juga belak-belakan. Dengan cepat dia akrab dengan Suruo. Akibatnya, mereka berdua semakin asyik mengobrol. Benar-benar melupakan diriku sebagai tokoh utama. Aku juga merasa senang, hanya saja tatapan Tang Jie padaku membuatku merinding. Setelah agak larut, semua orang lelah bermain, lalu keluar untuk makan. Di tengah jalan, mereka juga berusaha menjodohkanku dengan Suruo. Tapi aku benar-benar tidak terlalu memikirkannya, membiarkan Qiang Zi membantuku menghalangi. Dia juga senang mengobrol dengannya, membuatnya tertawa cekikikan, dan tidak keberatan dengan apapun. Setelah bermain, kulihat tatapan Tang Jie, rasanya ingin menguliti kulitku di tempat. Setelah kenyang makan dan minum, semua orang masih belum puas, mencari bar untuk melanjutkan pesta. Aku juga semakin terbawa suasana. Akan lebih baik jika Tang Jie tidak terus mencari kesempatan untuk menjodohkanku dengan Suruo. Xiao Chen, Suruo. Apa yang kalian lakukan di sini? Ayo menari di lantai dansa juga. Dia mulai menciptakan kesempatan bagi kami untuk berduaan. Masing-masing menarik kami berdua ke lantai dansa. Menurutku, terus seperti ini tidak ada gunanya. Jika tidak tertarik, ya tidak tertarik. Buah yang dipaksa tidak manis. Jadi aku berencana untuk berbicara jujur dengan Suruo. Kemarilah. Ada yang ingin kukatakan padamu. Musik di bar agak berisik. Aku hampir berteriak. Aku juga ingin berbicara denganmu. Suruo merapikan diri, kalau tidak terlalu berisik. Begini, sebenarnya aku. Suruo mulai malu-malu. Melihat wajahnya memerah, aku langsung panik, celaka. Jangan-jangan dia menyukaiku? Tidak, tidak, aku harus kabur. Saat aku dengan percaya diri berlebihan hendak kabur, aku hanya mendengar dia berbisik di telingaku, dengan malu-malu yang sulit diucapkan. Maafkan aku, Ye Chen, aku cukup menyukaimu. Aku juga tahu aku datang untuk mengenalmu. Tapi, sepertinya aku lebih akrab dengan saudaramu, Qiang. Maaf. Setelah berbicara, dia menggabungkan kedua tangannya, membungkuk, dan berlari kecil meninggalkan lantai dansa. Dia melambai ke sudut dinding tempat dia mengupas piring buah, dan aku terpaku di tempat selama beberapa detik sebelum sadar. Aku merasa malu dengan narsisismeku tadi, dan mengedipkan mata ke sudut dinding. Kamu memang hebat. Untung dia tidak menyukaiku. Ibu, Kak Tang. Ini bukan salahku. Aku menghela napas lega. Akhirnya aku bisa mencari kesempatan untuk kabur. Namun, saat itu, ponsel di sakuku bergetar. Ada notifikasi pesan. Itu dari Liu Ruyan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa tiba-tiba mengirim pesan seperti itu? Aku sedikit bingung, tetapi dengan cepat membalas, aku di rumah. Bersiap untuk tidur. Sial, aku benar-benar tidak berbohong. Aku tidak mungkin memberitahunya. Di tengah malam, aku tidak pulang untuk tidur. Aku sedang kencan buta di bar. Siapa sangka dia langsung membalas, kenapa aku tidak tahu rumahmu di bar? Nada bicaranya menunjukkan sedikit emosi. Aku terkejut dan berkeringat dingin. Aku segera mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Perasaan bahaya memberitahuku. Wanita itu, saat ini, berada di dekat sini. Dia sudah marah. Benar saja, begitu aku mengangkat kepala, aku langsung melihatnya berdiri di pintu masuk bar. Dengan ekspresi dingin, dia meletakkan ponselnya. Aku terlalu berlebihan. Gagal total. Bukankah dia sedang dinas di luar kota? Kenapa tiba-tiba kembali dan menangkap basah aku?
Aku sangat terkejut hingga hampir menggigit lidahku. Aku buru-buru berlari ke sana, dan dia juga berbalik tanpa ekspresi dan keluar dari bar. Saat aku mengejarnya keluar, Liu Ruyan kebetulan masuk ke mobil. Aku mengejarnya sedetik sebelum dia pergi. Wakil pengemudi yang terhormat, mengapa berjalan begitu cepat? Bukan itu yang kamu lihat. Aku sedikit cemas ingin menjelaskan. Seperti apa rupanya? Ekspresinya dingin. Nada bicaranya juga dingin, bahkan tidak menatapku. Aku mengatupkan mulutku. Ternyata aku tidak bisa membantah. Bagaimanapun, aku berbohong lebih dulu. Bukankah kamu seharusnya kembali beberapa hari lagi? Aku bertanya dengan sedikit lemah. Untungnya, dia kembali lebih awal. Dia masih tidak menatapku. Nada bicaranya yang dingin seolah mengatakan, jika tidak, aku tidak akan tahu kamu berbohong padaku. Hai, aku hampir tidak bisa bernapas. Mengingat kata-kata Kak Tang, seorang gadis sangat mudah dibujuk. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggambarkan dengan rakus. Ketika dia meletakkannya di panel persneling, melihat dia tidak melawan, aku juga menjadi berani. Langsung menggenggam tangannya. Telapak tangannya agak dingin. Saat aku hendak mengatakan sesuatu, dia menyela lebih dulu. Awalnya aku berencana untuk kembali lusa, tetapi aku melihat pesanmu sore ini. Saat berbicara, rona malu muncul di wajahnya yang dingin. Dia tidak melanjutkan. Dan aku juga tahu bahwa dia melihat pesan sore itu. Tapi wajahnya masih dingin. Jelas dia marah karena aku berbohong. Aku juga buru-buru meminta maaf dan mengatakan itu tidak disengaja. Arus hangat mengalir di hatiku. Jadi, dia tahu aku merindukannya, jadi dia segera bergegas kembali dari luar kota. Pada saat yang sama, aku juga merasa malu dan canggung. Aku berbohong padanya bahwa aku di rumah, padahal aku berada di bar dengan wanita lain. Meskipun aku tidak memiliki hubungan dengan wanita itu, dia tetap melihatnya. Dan aku benar-benar berbohong padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sangat panik. Dengarkan penjelasanku. Sebenarnya, bisakah kamu bayangkan? Seorang pria dewasa. Bahkan bisa merajuk. Aku hampir membuat diriku mual, tetapi aku melihat warna dingin di matanya. Menghilang banyak. Jadi aku memberikan upaya lain dan dengan patuh mengakui kesalahanku. Menjelaskan seluruh penyebab dan akibatnya. Setelah mendengarkan, dia tidak bereaksi apapun. Mobil juga berhenti di pintu masuk kompleks perumahan kami. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat dan memeluknya, tetapi dia mengangkat tangannya yang dingin dan mendorong wajahku menjauh. Sudah larut, kamu kembali dan istirahat dulu. Sampai aku menyadarinya. Dia sudah pergi dengan mobil. Embusan angin dingin bertiup dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tiba-tiba seluruh tubuhku terasa sangat dingin. Ada apa dengan wanita ini? Bukankah aku sudah meminta maaf dan mengakui kesalahanku? Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku juga korban yang diperalat, oke? Sambil mengomel, dia menendang ranting kering di pinggir jalan. Dengan lesu menyeret tubuhnya yang lelah pulang. Dia juga tidak membalas pesanku. Keesokan harinya, di kedai teh susu. Aku, Liu Ruqiu dan Qiangzi bertiga saling berpandangan. Akulah yang memanggil mereka keluar. Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Kenapa Liu Ruyan selalu tahu di mana aku berada? Kalian berdua. Tidak ada yang ingin kalian katakan padaku? Nada bicaraku tanpa sadar menjadi dingin. Mereka berdua ketakutan dan gemetar. Qiangzi menyeringai. Itu salahku. Benar saja, seperti itu. Aku dijebak oleh mereka. Setelah kejadian terakhir kali, aku sekalian meninggalkan informasi kontak. Bagi Liu Ruqiu. Aku memang kakak iparnya, tapi bagaimanapun juga hanya kakak ipar, murahan. Selain itu, setidaknya dia tidak tahu bagaimana kepribadianku. Tentu saja dia bertanya dari mulut teman baiknya. Qiangzi orangnya terlalu belak-belakan. Kadang-kadang dia tidak bisa mengontrol perkataannya. Tadi malam Qiangzi memposting momen di bar, kebetulan aku masuk ke dalam foto itu. Kebetulan juga, Liu Ruyan dijemput Liu Ruqiu di bandara. Dia juga kebetulan melihat Qiangzi. Aku di foto momen itu. Jadi dia bertanya di mana alamatnya. Qiangzi mengira Liu Ruqiu ingin datang bermain. Tanpa basa-basi, dia langsung menjualku. Kamu? Setelah mendengarnya, aku sangat marah. Aku melotot ke arah Qiangzi hingga dia menundukkan kepalanya. Maafkan aku, Chen Ge. Mana ku tahu. Saat berbicara, Deng Weiyan juga memasang wajah polos. Dia buru-buru melambaikan tangan dan menggelengkan kepalanya. Jangan salahkan aku, kakak ipar. Kalau kakak ipar tidak pergi ke bar dan tidak berbohong, kan tidak masalah. Kenapa kakak ipar harus berbohong? Oke, gadis ini memang pandai bicara. Satu kalimat membuatku terdiam. Aku menghela napas dalam-dalam tanpa daya. Sekarang sudah begini, kakakmu marah dan tidak mempedulikanku. Apa yang harus kulakukan? Tapi, kakak ipar, kalau menurutku, kakak ipar seharusnya diam-diam tertawa. Semakin marah kakak, semakin dia peduli padamu. Tahu, apa maksudnya? Aku buru-buru mendekat. Aku ingin tahu apa yang dikatakan gadis ini tentang hal itu. Pantas saja sebelum bertemu dengan kakakku, kakak ipar sudah punya pacar.
Liu Ruqiu memutar matanya dengan ekspresi tidak setuju. Coba kamu pikirkan, kalau itu kamu, melihat kakakku di bar, berbincang mesra dengan seorang pria, apakah kamu marah? Tentu saja aku marah. Langsung saja hajar pria itu sampai jatuh. Beraninya dia menyentuh wanita milikku. Selesai sudah, Liu Ruqiu menyesap teh susunya dan melanjutkan. Tapi kakakku lebih tenang dan tidak akan melakukan kekerasan. Paham? Sepertinya memang begitu. Aku dan Qiang Zi saling bertatapan. Ini benar-benar membuka mata kami berdua yang lugu ini. Ternyata bisa diartikan seperti itu. Tapi aku juga bertanya dengan ragu. Jadi, kakakmu sangat peduli apakah dia menyukaiku atau tidak sampai menanyakan hal seperti itu? Aku juga tidak tahu malu. Kakak ipar, bagaimana menurutmu? Dia sengaja menekankan kata, kakak ipar, sambil tersenyum menatapku. Kalau kakakku tidak suka. Menurutmu apakah aku akan duduk di sini menemanimu mengobrol omong kosong? Mendengar perkataannya, kekesalan di hatiku langsung mereda, digantikan oleh kegembiraan dan senyum curi-curi. Tapi dengan cepat aku kembali tenang. Aku dan Liu Ruyan baru mengenal satu sama lain selama seminggu. Terlalu cepat untuk mengatakan suka. Ah, apa masalahnya? Lihat dia. Dia sudah mengumumkan secara resmi di lingkaran pertemanan semalam. Dia tiba-tiba melirik Qiang Zi. Dia memeluk ponselnya dan tersenyum bodoh. Melihat kami menatapnya, dia buru-buru menyimpan ponselnya. Kakak Gan batuk beberapa kali. Kamu masih kecil, apa yang kamu tahu? Itu namanya cinta pada pandangan pertama. Aku langsung tercengang. Dasar kau ini. Kau dan Suruozi sudah bersama, sangat cepat seperti lemari es. Kalian baru kenal semalam, kan? Hehehe. Qiang Zi dan kakak Gan menggaruk-garuk kepala, membuatku speechless. Lihatlah tingkah bodohnya itu. Dia tidak takut ditipu. Aku paling mengerti kakakku. Seperti yang kau katakan, Liu Ruqiu, sang ahli strategi kecil, melanjutkan, dia bisa berinisiatif mengatakan hal-hal itu padamu. Huang Zong, kau memeluknya. Dulu itu sama sekali tidak mungkin. Dan, pada hari pernikahan, pengantin pria kabur dengan wanita lain. Kau keluar dan berkata pengantin pria tidak menikahimu, kau yang akan menikahinya. Sebenarnya, dengan karakter dan gaya kakakku, dia sama sekali tidak membutuhkan bantuanmu. Namun, setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya setuju denganmu. Itu berarti dia sudah mempertimbangkan semua risiko. Dia bisa menerima semua risiko yang dibawa oleh orang asing sepertimu. Dia juga bertaruh bahwa kali ini dia tidak akan kalah telak. Aku tidak berani mengatakan kakakku juga jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Setidaknya kalian berdua, selain belum mendapatkan sertifikat, sudah menjadi pasangan yang terkenal. Sungguh. Aku tertegun dengan perkataan gadis kecil ini, dan tanpa sadar aku tersenyum sinis. Aku ini kakakmu, kenapa aku harus berbohong padamu? Liu Ruqiu menepuk bahuku. Tenang saja, urusan kakakku serahkan padaku. Sial. Gadis kecil yang cantik dan baik hati, baiklah, aku percayakan padamu. Aku juga tidak sungkan padanya. Demi panggilan kakak ipar dariku, Nona, tempat wisata mana yang kau sukai? Katakan padaku, semua pengeluaran akan kubayar, tuan muda. Kata-kata ini membuat gadis kecil itu berseru kaget. Kakak ipar panjang umur, kemudian dia memeras habis diriku. Meskipun agak sakit hati, aku tidak peduli. Aku pulang ke rumah dengan riang gembira. Suasana hatimu sedang baik ya? Apakah kamu sudah mengobrol dengan Suruo? Melihatku bersenandung pulang, ibuku juga tersenyum menghampiriku. Tiba-tiba hatiku menjadi dingin. Celaka, aku lupa memberitahunya tentang Liu Ruyan. Aku jadi agak ragu-ragu. Tidak tahu harus berkata apa. Pacaran pun dirahasiakan dari ibu. Aku kenal gadis bernama Suruo itu. Aku juga sudah melihat kondisinya, lumayan bagus. Jika kalian berdua cocok, cari waktu lain untuk mengajak orang tuanya bertemu. Usahakan akhir tahun ini menikah, besok menimang cucu. Kenapa semakin tidak masuk akal saja? Aku segera menyela, ibu, dengarkan aku. Suruo tidak menyukaiku. Dia menyukai Qiang Zi. Mereka bersama, apa? Ibuku awalnya terkejut, kemudian dengan cemas melompat-lompat. Dia mulai mencari kemoceng di seluruh ruangan. Dasar anak haram, sia-sia aku membesarkanmu selama ini. Hari ini aku pasti akan memukulmu sampai mati. Itu istri yang kusiapkan untukmu, malah kau berikan pada Qiang Zi? Kenapa tidak kau akui dia sebagai ayahmu dan kau jadi putranya saja? Kau benar-benar membuatku marah sampai mati. Jangan pukul, bu. Aku dikejar-kejar olehnya dengan kemoceng di seluruh ruangan. Akhirnya aku menemukan kesempatan. Aku menyelinap masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam. Baru kemudian aku lolos dari malapetaka ini. Dia berteriak di luar. Kalau berani, jangan keluar. Kau membuatku marah sampai mati. Dia mendoakan kesehatan tubuhku di luar pintu. Setelah memarahi selama beberapa menit, dia pergi. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, aku diam-diam membuka pintu. Melihatnya duduk di ruang tamu dengan wajah ketakutan, aku berdeham 2 kali dan berkata, "Itu, Bu, sebenarnya kemarin aku ingin memberitahumu,
Aku sudah bertunangan dengan orang lain. Hanya saja belum menikah secara resmi. Pagi-pagi begini kau bicara omong kosong apa? Pertunangan? Dengannya, mataku buta, dia mencibir dingin dengan tatapan meremehkan. Sama sekali tidak percaya. Demi menghindari warga desa, omong kosong seperti ini pun bisa diucapkan. Kau bocah, sayapmu sudah tumbuh keras, ya? Sambil berkata begitu, dia hendak memukulku lagi. Aku segera bersembunyi kembali ke kamar. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Keluar kau. Lihat saja nanti aku pukul atau tidak. Ibuku berteriak di luar pintu, membuatku gemetar ketakutan. Kenapa tidak bisa dijelaskan? Sih, bel pintu berdering tiba-tiba. Menyelamatkanku dari penderitaan yang mendalam. Siapa itu? Ibuku memarahiku. Berjalan untuk membuka pintu. Bibi, halo, saya pacar Ye Cheng. Suara yang sangat merdu terdengar dari luar pintu. Aku yang bersembunyi di kamar langsung menyadarinya. Itu Liu Ruyan. Kenapa dia datang? Tunggu. Dia bilang dia pacarku? Kau tadi bilang apa? Ibuku sepertinya tidak mendengar dengan jelas. Membuka pintu dan melihat seorang gadis cantik yang anggun. Bahkan dia pun terpana. Setelah beberapa saat baru sadar. Gadis, kau tadi bilang apa tentang putraku Ye Cheng? Bibi, halo. Liu Ruyan di luar pintu melirik ke dalam rumah. Kebetulan mataku bertemu dengan matanya yang membuka pintu. Senyum lembut muncul di wajahnya. Dia dengan sungguh-sungguh memperkenalkan dirinya kembali. Tepatnya, aku tunangan Ye Cheng. Namaku Liu Ruyan. Tunangan? Ibuku gugup dan tidak karuan. Kakak, ayah sudah bilang berkali-kali. Cepat, silakan masuk. Dengan marah melotot padaku yang menjulurkan kepala. Kau bocah. Cepat keluar dan sambut orang. Tunangan apa? Sebagai ibunya, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Aku cemberut dengan polos. Bukankah tadi sudah kubilang? Kau tidak percaya. Salah siapa? Liu Ruyan kali ini membawa banyak barang. Semuanya adalah mas kawin, hadiah yang tidak murah. Membuat ibuku merasa sedikit tidak enak. Kau tadi bilang tunangan putraku, kenapa aku tidak tahu soal ini? Ya, Bibi. Kami sudah bertunangan, hanya saja belum menikah secara resmi. Penjelasannya cocok dengan penjelasanku, ibuku menjadi waspada. Jangan-jangan ini penipuan? Tapi gadis cantik dan menawan ini sepertinya tidak akan menipu. Apa yang dia lihat dari putraku? Bu, aku membawakan segelas air. Aku kebetulan mendengar gumamannya. Sekeras apapun suaranya, tetangga atas dan bawah bisa mendengarnya. Liu Ruyan tidak marah. Sambil tersenyum ringan, dia memberikan rasa hormat yang cukup kepada ibuku, apapun yang dia tanyakan. Dia menjawab tanpa kalah. Baru 10 menit, ada beberapa orang di rumah. Keluarga seperti apa itu? Berbagai hal berantakan. Lihat ibuku tertawa lebar. Dari wajahnya yang memerah, kau tahu betapa puasnya dia dengan menantu perempuan yang tiba-tiba muncul ini. Karena sudah menikah, mengapa tidak mendaftarkannya? Cepat. Pergi dan daftarkan hari ini. Aku tidak tahu kapan dia menemukan buku pendaftaran keluarga. Melihat Liu Ruyan tampak sedikit bingung, aku tidak bisa menahan diri untuk menyela. Bu, tenanglah, jangan menakutinya. Ah, benar, benar. Haha, Ruyan, jangan salahkan Bibi karena antusias. Itu, seharusnya kami yang berkunjung, membiarkan seorang gadis datang ke rumah kami agak. Ibuku dengan malu menggaruk kepalanya. Hari ini terlalu tiba-tiba. Ayahnya tidak ada di rumah. Dan tidak ada persiapan apapun. Jangan tersinggung karena agak sederhana. Liu Ruyan tidak tersinggung. Dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, Bibi. Aku hanya ingin mengatakan. Ye Cheng sudah menikah denganku, tidak perlu menjodohkannya. Saat dia berbicara, dia menyipitkan matanya sedikit dan memberiku tatapan, yang membuat ibuku tercengang. Oke. Melihat ibuku tampak malu, aku akhirnya bisa bernapas lega. Pukulanku kemarin masih terasa sakit sampai sekarang. Pergilah, kalian berdua mengobrol. Jika waktunya tepat, daftarkan pernikahan hari ini. Sebelum aku bisa bereaksi. Dia sudah memasukkan buku pendaftaran keluarga ke tanganku, bersama dengan Liu Ruyan. Selesai. Aku mendengar dia di dalam. Mulai menelepon dan memberitahu orang-orang. Tawa itu membuat aku dan Liu Ruyan merasa malu. Maaf ya, ibuku memang seperti ini. Apakah dia menakutimu? Tidak juga, bibinya sangat manis, aku sangat menyukainya. Liu Ruyan tersenyum kecil, malah bertanya padaku, tidak memberitahumu sebelumnya kalau aku datang tiba-tiba. Kamu tidak keberatan kan? Aku buru-buru menggelengkan kepala, tentu saja tidak keberatan. Apakah ada kelanjutannya? Dia mendahului berkata, aku mendengar dari adikku. Mengatakan apa? Tiba-tiba aku merasa sedikit gugup, demi melayani ahli strategi kecil itu. Kemarin aku kehilangan banyak darah, tidak menyangka tertawa begitu cepat, hari berikutnya langsung datang. Dia menggelengkan kepala, tersenyum padaku, rahasia, tidak akan memberitahumu. Dan, aku tidak marah, aku hanya sedikit. Sedikit apa? Hari ini dia datang menyetir sendiri.
Aku duduk di kursi penumpang dengan menyesal melihatnya. Jika tidak marah lalu apa? Aku tidak tahu. Itu emosi yang tidak bisa aku pahami. Terasa sangat tertekan hingga sulit bernapas, dia menggigit bibirnya, menoleh dan menatapku. Tiba-tiba mendekat, bibirnya di bibirku, merasakan kelembutan yang sedikit dingin. Aku terkejut dan membelalakan mata. Mata yang tidak percaya, dia bahkan berinisiatif menciumku lagi. Aku sedikit bingung mengangkat tanganku, dan dia bahkan lebih erat memelukku, pipinya menempel di bahuku menggigit daun telingaku berkata, "Saat aku melihatmu berinteraksi intim dengan wanita lain, hatiku seperti ada pisau." Menusuk dengan kejam, aku merasa, aku percaya pada orang yang salah. Seharusnya aku tidak mempercayaimu, kalian pria semuanya sama. Kehangatan yang muncul dari daun telinga membuat seluruh tubuhku mati rasa. Seperti ada semut yang merayap, adikku memberitahuku. "Aku percaya padamu, apakah kamu akan membohongiku?" Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bertatapan denganku dari jarak dekat, udara panas yang keluar membuat jantungku berdebar kencang. "Tidak," jawabanku sangat sederhana, sedikit maju ke depan. Tidak tahu sedang ragu apa, saat berikutnya aku juga menempelkan bibir. "Jadi, apakah kamu menyukaiku?" Aku dengan cemas menanyakan kata-kata yang terpendam di lubuk hatiku. Aku juga tidak tahu apakah aku menyukaimu, atau bisa dibilang aku tidak tahu apa itu suka. Mendengar kalimatnya ini, hatiku sangat dingin. Jangan bilang betapa kecewanya aku. Jika tidak suka lalu mengapa menciumku? Kenapa memelukku? Apa kau mempermainkanku seperti monyet? Sebentar lagi. Dia menjawab, memegang wajahku, meskipun ekspresinya masih dingin. Tapi tetap memerah sampai telinga, seperti kucing yang penurut. Aku hanya tahu. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku ingin bersamamu. Dan tidak boleh ada wanita lain yang mendekatimu. Kau milikku. Kalimat ini dia ucapkan sambil menggigit bibirnya. Dengan sangat malu-malu. Setelah mengatakannya, dia tidak berani mengangkat kepala, hanya matanya yang memerah. "Jadi, berjanjilah padaku, kau tidak boleh berbohong padaku lagi." Aku tidak menjawab pertanyaan ini. Menyerahkan buku keluarga di depan matanya. Kantor catatan sipil belum tutup. "Bagaimana kalau kita mengurus surat nikah dulu?" Dia membenamkan kepalanya di pelukanku. Meskipun tidak menjawab, aku bisa merasakan getarannya yang semakin tak terkendali. Air mata mengalir. Belasan menit kemudian, kami keluar dari kantor catatan sipil. Di tangan kami ada 2 buku merah kecil. Ya, kami sudah resmi menikah. Setelah mengurus surat nikah, kami kembali menemui orang tuanya. Bertukar sapa singkat. Wajahnya memerah dan dia berlari pergi. Tidak mengatakan apapun. Aku juga tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Jika dipikir-pikir, memang terlalu cepat. Aku khawatir dia tidak bisa menerimanya. Biasanya, dia juga berinisiatif. Berbaring di tubuhku. Tapi setiap kali aku ingin bertindak lebih jauh, dia selalu melarikan diri dengan cepat dengan wajah memerah. Ini membuatku sangat frustrasi. Apa yang dilakukan wanita ini? Setiap kali gunung berapi akan meledak. Dia malah lari duluan. Ini membuatku sedikit gatal. Sesekali aku memberikan beberapa sindiran. Aku tidak tahu apakah dia mengerti atau tidak. Tidak ada tanggapan. Sial, memelukku saja sangat proaktif. Bagaimana kalau membuka baju? Dia, "Hai, mau bagaimana lagi?" Dia tidak mau. Aku juga tidak bisa memaksanya. Hari ini, kami berpelukan di ranjang, sama seperti sebelumnya. Ketika sampai pada langkah penting, dia ingin melarikan diri lagi. Terkejut. Ini adalah telepon dari ibuku. Dengan sedikit kecewa, aku mengangkat teleponnya. Dasar anak nakal. Tiba-tiba aku terpikir sebuah pertanyaan. "Kau bilang Ruyan adalah gadis yang sangat hebat. Mengapa pengantin prianya masih lari?" Tidak ada kekurangan dimanapun. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya merasa Ruyan anak yang baik. Apakah ada masalah dengan Hai? Makanya, saya terkejut dan langsung duduk tegak, buru-buru menutup telepon, dan melihat dengan seksama Liu Yan yang duduk di tepi tempat tidur dengan membelakangiku. Aduh, canggung sekali. Canggung sekali. Bagaimana aku tahu ibu akan mengatakan hal seperti itu? Sekarang sudah terlanjur. Semuanya sudah dia dengar. Setelah hening beberapa saat, dia menoleh menatapku. Wajahnya masih merona merah, dengan sedikit malu bertanya, "Kamu sangat ingin?" Astaga, apakah itu pertanyaan yang pantas ditanyakan langsung? Tapi aku juga tidak mau kalah. Dengan tegas aku memanfaatkan kesempatan dan mengangguk. Ekspresinya tidak berubah. Hanya saja tatapannya berangsur-angsur sayu, dengan sedikit air mata yang menggenang. Melihat itu, tanpa sadar hidungku terasa perih. Mungkin aku tahu kenapa selama ini interaksinya denganku hanya sebatas itu. Dia tidak berani melangkah lebih jauh. Tanpa sadar aku mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukanku. Tidak apa-apa. Kamu tidak mau juga tidak masalah. Dia malah mengangkat ujung jarinya, menekan bibirku. Dengan lembut menggelengkan kepala. "Maaf, ini salahku. Aku sedikit takut. Bisakah kamu percaya padaku? Kita sudah mengadakan pernikahan dan sudah mendapatkan surat nikah. Sekarang kita adalah suami istri yang sah.
Lagi pula kita sudah bertemu dengan kedua orang tua dan sudah bertemu dengan kerabat dan teman satu sama lain. Aku tahu kamu sangat takut dengan hal semacam itu. Terjadi lagi. Tapi kamu harus percaya padaku. Mengerti? Pada akhirnya, dia sudah menangis tersedu-sedu, memelukku dengan erat. Mengangguk dengan kuat. Maaf, aku takut. Tenang saja, ada aku di sini. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Aku memeluknya dengan lembut tanpa gerakan lain. Tapi dia malah meraih tanganku. Dengan kuat menekanku di tempat tidur dan mulai menciumiku dengan membabi buta. Kali ini dia tidak menghindar. Meskipun seorang gadis mengambil inisiatif seperti ini membuatnya sangat malu, tapi dia tahu. Dia sangat menyukai pria di depannya ini, yaitu aku. Aku juga berusaha sekuat tenaga untuk mengaguminya. Sebisa mungkin untuk tidak menyakitinya. Tapi saat itu, terjadi, dia masih merasakan sakit hingga meneteskan air mata. Sebisa mungkin tidak menyakitinya, tetapi ketika itu terjadi, dia masih menangis kesakitan. Dia juga memelukku erat, dan aku juga memeluknya erat. Hasilnya adalah, keesokan harinya dia masih bisa pergi bekerja. Tapi aku berbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun sama sekali. Ibuku menelepon lagi. Aku tidak mengatakannya langsung padanya, hanya menyindirnya sedikit. Bagaimana mungkin aku bisa mengatakan hal seperti itu? Untungnya, ibuku telah melewati lebih banyak jalan daripada garam yang telah aku makan, jadi dia langsung mengerti. Dia tertawa terbahak-bahak dengan lega, mengatakan bahwa dia berharap untuk segera mendapatkan cucu laki-laki, yang membuatku tidak bisa berkata apa-apa. Akhir pekan setelah pulang kerja, aku pulang, dan kebetulan melihat ibuku di lingkungan perumahan sedang bersama para tetangga. Mengatakan dengan bersemangat betapa hebatnya menantunya, yang menyebabkan banyak tetangga memberikan berkah mereka. Menantikan untuk segera makan permen pernikahan, hanya satu orang yang menyatakan ketidakpercayanya dengan nada sinis. Wanita itu biasanya tidak akur dengan ibuku, dan berkata dengan sinis. Kau membicarakannya dengan begitu indah, mungkin anakmu menipumu, jika kau punya kemampuan, bawa dia untuk diperlihatkan kepada semua orang. Ekspresi ibuku menjadi gelap, dia baru saja akan membalas ketika dia melihatku masuk, dan tanpa sadar berteriak kepadaku. Kenapa kau pulang sendirian hari ini? Di mana Ruyan? Datanglah besok. Atur pertemuan besok, dia akan datang ke rumahku untuk melamar. Tepat sekali. Dia yang datang untuk melamarku, aku langsung sampai di depan pintu, tapi ini juga tidak masalah. Adat di sini adalah seperti ini, jika kondisi keluarga wanita lebih baik daripada keluarga pria, maka keluarga wanita yang akan datang ke rumah keluarga pria untuk memberikan hadiah. Tentu saja kami juga akan kembali, hanya saja satu duluan dan satu belakangan. Keesokan harinya, 2 truk besar datang ke lingkungan perumahan, berbagai macam hadiah mahal, memenuhi seluruh lorong. Para tetangga langsung tercengang, ini setidaknya bernilai puluhan ribu. Keluarga siapa yang begitu mewah? Orang tua Liu Ru yang turun dari mobil, hari ini mereka sangat bersemangat, sudah menghilangkan sedikit ketidakbahagiaan di masa lalu. Langsung berjalan ke rumah kami, di depan banyak tetangga, berkata kepada orang tuaku. Sedikit hadiah kecil, tidak ada artinya, hari ini kami datang untuk melamar secara resmi, mohon jangan tersinggung. Tidak, seharusnya kami yang datang, mana mungkin membiarkan keluarga wanita datang untuk melamar. Orang tuaku tersenyum lebar, di bawah tatapan iri para tetangga lainnya, mereka mempersilakan orang tua Liu Ru yang masuk ke dalam rumah. Sementara dia mengatur orang untuk menurunkan barang-barang dari 2 truk besar, dan secara terpisah memberikan hadiah kepada setiap tetangga. 2 bungkus rokok dan 2 botol anggur, setidaknya bernilai ribuan yuan, yang membuat hatiku sakit melihatnya. Betapa mewahnya, dibandingkan, aku hanyalah menantu laki-laki, oke? Tapi aku tidak keberatan orang lain bergosip. Halo semuanya, aku istri Ye Cheng. Terima kasih atas perhatian para tetangga selama bertahun-tahun. Ini hadiah kecil, semoga berkenan. Begitu murah hati, orangnya cantik, mulutnya juga manis. Para tetangga ini juga tersenyum lebar. Semua memuji ibuku karena memiliki putra yang baik. Benar-benar menantu perempuan yang baik, semua mengacungkan jempol, membuatnya malu karena pujian. Bahkan wanita yang tidak pernah akur dengan ibuku sekarang mengubah sikapnya 180 derajat. Kata-kata manis diucapkan terus-menerus. Segera, kedua orang tua sepenuhnya menyelesaikan pernikahan. Meskipun sudah mendapatkan surat nikah, kita masih perlu melewatinya. Maksud Liu Ruyan adalah, pernikahan sudah dilakukan sekali, tidak perlu dilakukan lagi, kan? Aku juga tidak mau. Aku berjanji padanya untuk mengadakan pernikahan yang mewah untuknya. Kali ini tidak perlu memberikan hadiah apapun. Hanya teman dan kerabat dari kedua belah pihak datang untuk makan bersama. Ini akan memberinya rasa aman sepenuhnya. Mendengar aku mengatakan ini, pipi Liu Ruyan memerah. Bahkan orang tuanya menatapku lebih lama, mata mereka penuh kepuasan padaku. Putri mereka telah menderita, dan mereka percaya bahwa kali ini, penderitaan telah berakhir. Dia tidak akan terluka lagi. Segera, hari yang dijanjikan tiba. Seluruh dekorasi pernikahan dirancang dan diikuti secara pribadi oleh aku dan Liu Ruyan. Semua elemen adalah yang dia sukai.
Dia juga diam-diam memberitahuku bahwa ini adalah pertama kalinya dia merasakan apa artinya dicintai dan dihargai. Oleh karena itu, aku semakin bertekad. Aku harus menjaganya dengan baik. Aku tidak bisa mengecewakannya, dan aku tidak bisa meninggalkannya saat dia membutuhkannya. Meskipun aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak perlu memberi hadiah, teman dan kerabat yang datang masih memberikan hadiah. Orang tua kami berdua sibuk menjamu. Meskipun sedikit lelah, mereka memiliki senyum puas di wajah mereka. Kali ini, prosesi pernikahan berjalan sangat lancar tanpa kecelakaan apapun, dan dia juga memasang senyum bahagia. Beberapa hari kemudian, mengetahui bahwa kami akan berangkat berbulan madu, orang tuanya segera mengirim seseorang untuk mengirim banyak danggui, goji berry, ginseng, DLL, jelas mengisyaratkan keluargaku untuk segera memiliki anak. Ibuku juga tidak menganggur. Dia langsung menelepon, terlepas dari apa yang dipikirkan Liu Ruyan di samping, kapan kita akan memasukkan kelahiran anak ke dalam agenda? Hehe. Setiap kali membicarakan ini, aku merasa sangat canggung. Dengan cepat mengalihkan perhatian, namun kali ini saat menendang, Liu Ruyan dengan lembut meringkuk ke dalam pelukanku. Dengan suara lembut malu-malu berkata, "Bagaimana kalau kita dengarkan saja kata orang tua?" Aku sedikit terkejut dan bertanya balik, "Maksudmu punya anak? Aku juga ingin menjadi ibu." "Baiklah, kalau begitu aku ikuti katamu." Dia dengan malu-malu menyembunyikan kepalanya di pelukanku. Aku juga tidak sungkan dengannya. Langsung mengangkatnya dan berjalan menuju kamar. "Setelah menciummu, videomu sangat bagus. Lain kali aku melihatmu lagi, aku pasti akan memberikanmu kain." "Tidak, tidak, tidak. Teman koin, untung kamu tidak memberikan kain. Jika kamu memberikan koin, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu aku keluar ya. Sampai jumpa lagi, teman kain. Saat bertemu lagi, kamu harus bahagia. Oke teman koin? Kamu harus memberi suka, kamu harus memberikan koin. Oke? Beri suka, beri koin, lihat video berikutnya. Hutang koinmu, kamu tidak akan melihatku lagi nanti. Tidak apa-apa, kamu harus memberikan koin kepada orang lain, teman koin. Teman koin, teman koin, kamu selalu memintaku, bagaimana kamu bisa hidup, teman koin? Semangat, teman kain.